Bagaimana sudah siap Kang Teteh? Haladir itu araya. Katingali keur saraung nantenya laleles gitu. Rada kurang bergairah dan semangat. Cingcirining bahwa hari ini sedang saum, betul? Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Kumaha damang Akang Teteh? Alhamdulillah, walaupun hati sedang tidak sesuai kenyataan ya. Baju lebaran belum kebeli, ini THR juga belum turun, pekerjaan masih menumpuk ya. Apapun yang terjadi teman-teman semua, kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Karena ternyata tidak semua orang Allah berikan kemudahan, tidak semua orang Allah izinkan untuk bisa hadir ke majelis ilmu, betul? Allah hanya memudahkan, Allah hanya mengizinkan, Allah hanya memilih orang-orang yang menurut Allah layak dan pantas hadir ke tempat ini. Dan pada kenyataannya hari ini, Allah memudahkan langkah kita, Allah mengizinkan kita, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir ke tempat ini. Semoga dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita, semakin membuat kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha untuk menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik teman-teman semua, hari ini kita masuk di tema yang sangat menarik di pertemuan hari ini. Temanya apa? Temanya apa? Berbukalah dengan yang manis ya. Apa temanya hari ini? Itu kan dari itu tersesat nyasar? Atau memang dari rumah tuh sudah niat kajian kadieu? Atau memang Kang saya mah tidak tahu, pokoknya hadir ke tempat ini teh memang kumaha Allah mun aya kajiannya diem, lamun henteu nya uih deui gitu ya. Ada yang tahu temanya hari ini apa? Apa? Pertemuan kita hari ini kita akan membuat tema yang sangat menarik Bapak Ibu semua. Jadi kita ada series, namanya apa? Apa tuh namanya? Yang bisa dapat hadiah, sok hadiahnya nanti boleh buka duluan, ada? Apa temanya? Meaningful marriage, betul. Nah, cenah meaningful marriage teh. Kalau di luaran sana teman-teman semua, kita tuh sudah terbiasa dengan tema-tema yang marriage is scary, ya. Apalagi tahun 2000 sabar, Raisa cerai itu tahun berapa sih? Hah? 2025-nya? 2025 Raisa cerai, kemudian aya deui Inara Rusli, terus siapa lagi? Pokoknya scary gitu. Pernikahan tuh sangat menakutkan. Maka hari ini Bapak Ibu semua, Kang Teteh, kita akan membahas tema yang sebenarnya di dalam Islam itu bahwa pernikahan itu punya arti yang sangat mendalam Bapak Ibu semua, ya. Tapi ngomong-ngomong di ruangan ini siapa yang belum menikah boleh angkat tangannya? Seueur geuningan jomblo mangga keluar Bapak Ibu, ya. Nah ini mah khusus yang sudah menikah. Ari Teteh mau ngapain atuh ke sini? Tidak ya, ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah menikah, tapi orang-orang yang ingin mempersiapkan diri, bahkan persiapan itu, Akang Teteh semua coba ngobrol dan tanya orang-orang yang sudah menikah, bahwa pernikahan itu persiapannya bukan dari sebelum, ya, bukan hanya dari sebelum, bahkan setelah selesai pun kita harus terus mempersiapkan diri, betul? Karena banyak kejutan dan letupan-letupan, betul? Betul. Makanya teman-teman hadir ke dia kan? Karena lagi banyak gejolak masalah dalam rumah tangga, betul? Kang, ya? Senyumnya senyum penuh tekanan batin gitu ya. Luar biasa. Maka hari ini Bapak Ibu semua mudah-mudahan kajian kita hari ini akan mewadahi teman-teman semua, mempersiapkan diri bukan hanya bagi orang-orang yang sudah menikah, tapi juga mempersiapkan diri buat orang-orang yang dalam masa penantian, ya, insya Allah. Dan kajian kita hari ini dipersembahkan oleh Tetangga Si Surga. Ada yang sudah follow, teman-teman semua? Silahkan di follow, ya, supaya nanti dapat informasi
yang berkaitan tentang keluarga dan tentang tetangga. Dan kita tuh pengen ya, kalau di surga tuh, kalau di dunia tuh bukan hanya bertetanggaannya di dunia saja, tapi sampai ke akhirat kelak teman-teman semua. Oke. Siapa di sini yang mau door prize boleh angkat tangannya? Lalu rezeki ya memang kerupa-ruasa tuh bener ya, luar biasa. Saya ingin ngasih door prize buat orang-orang yang hari ini hadir, yang baru kemarin banget baru nikah ada. Pernikahan termuda. Siapa yang usia pernikahannya baru 1 minggu? Ada 1 minggu? Tidak ada. 1 bulan? 1 tahun, Cung. Alah senior hunggul iya mah. Palingan gurat-gurat permasalahan di wajahnya itu sangat tertara sekali. 2 tahun. 2 tahun kan? Belum nyampe 2 tahun, 1 tahun sabaraha. 1 tahun saminggu ke 1 tahun lebih. 1 tahun berapa? 9 bulan. 1 tahun lebih 9 bulan. Ada yang lebih muda dari 1 tahun 9 bulan? Paling muda? Asli 1 tahun 9 bulan? Kesini sama siapa? Oh, ada istrinya? Oke. Teteh nah ngaku atuh. Nah asal lain Kang. Kan kudu nama ngacung 2 neneknya. 1 tahun kan ngacung. Asal tidak mengakui atau 1 tahun 9 bulan paling muda berarti ya. Betul ya? 1 tahun 9 bulan. Ada yang lebih tua? Yang lebih tua. Yang usia pernikahannya lebih dari 10 tahun, boleh angkat tangannya? Ibu, lebih dari 10 tahun sama suaminya ke sini? Oh, lagi jemput ke sini? Oke. Tapi ngajemput Ibu Hunggul atau badai ikut kajian? Oh, ikut kajian. Oke. Lebih berapa tahun, Bu? 21 tahun. Masya Allah. Ya lamun KPR cicilan udah lunas Bapak Ibu semua. Ya, ada yang lebih dari 21 tahun? Tidak ada? Oke. 1 tahun 9 bulan paling muda dan 21 tahun ya. Kita akan 21 tahun ya, tidak ada lagi ya. Oke. Kita akan memberikan hadiah kenang-kenangan door prize buat peserta yang usia pernikahannya paling muda dan juga usia pernikahannya yang paling senior ya. Nanti kita kasih di belakang. Oke. Baik. Akang teteh semua, siapa di ruangan ini yang baru pertama kali ketemu dengan saya? Boleh angkat tangannya? Masya Allah, TV nggak ada di rumah TV. Karena nonton TV gitu, sinyal YouTube nggak nyampe gitu, ya. Perkenalkan nama saya Fahmi Akbar, teman-teman semua insya Allah akan memandu kajian pada sore hari ini. Oke. Dah, langsung saja ya. Dari wajah-wajahnya nampaknya sudah tidak kiat. Sudah tidak sabar untuk segera memulai, maka saya langsung saja panggilkan guru kita yang akan membersamai kajian kita pada hari ini dan beberapa pertemuan yang akan datang. Langsung saja kita panggil Abah Hasan Faruqi. Tafadhol, Bah. Teman-teman nanti yang punya pertanyaan, yang punya problem, permasalahan, yuk kita selesaikan sama-sama di sini dan mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita semua, ya. Begitu. Cik. Ya. Masya Allah. Sekarang saya mau sendiri dia teh. Baru siap rek ceramah tadi nama mentek keluar mah. Gitu. Tapi ya. kayaknya kita gantian nih posisinya ya. Oh, saya MC ya. Oh, suka tuh posisi duduk. Hari kita mah teh atur nuhun. Ya. Saya kalau jadi ceramah, Bah, itu harus rubah nama. Jadi kan Fahmi jago MC nih, mana jadi Fahmi jago Ustad kan gitu. Fahmi jago nggak bisa. Berat gitu ya, kudu ngabubur hejo, jeung ngabubur koneng ya, luar biasa. Ya, gimana sehat Kang Fahmi? Alhamdulillah, Bah. Alhamdulillah. Hari keberapa ini teh? Hari Abah puasa hari keberapa sekarang? Hari ke Kemis, dari Kemis, Jumat, Sabtu. Oh, Kamis. Berarti hari keempat sekarang. Hari keempat ya. Tarikh lebaran lah ya. Betul. Ya tinggal 20 genep hari deui lah teman-teman semua. Tinggal 25 hari lagi. Betul. Ini menarik, Bah. Tadi saya ngabsen. Oh gitu. Absen heula tadi ada bisinya acara-acara kajian meaningful marriage kita teh. Iya, betul ya. Ternyata yang hadir yang belum nikah ge aya. Oh iya, bagus lah. Karena memang persiapannya harusnya dari sebelum itu gitu ya. ya. Maksudnya biar khawatirnya makin gede gitu. Oh. Jadi begisian gitu. Nah, ini saya tadi sudah ngasih prolog, Bah. Apa tuh? Jadi
2025 teh di Heeh. penghujung 2026 Ya, kan marriage teh is scary, bah. betul betul. Ya, Betul. Raisa katingali adem ayem kurang naon atuh bah. Aduh. Tiba-tiba cerai. Ya. Ya. Aya Inara Rusli. Aduh. Sabar hari pokoknya mah karena saya kan saya tuh bukan sering nonton gosip teman-teman Bukan. semuanya, ngan Tapi riset kadang-kadang, bah. riset, Kadang-kadang ya, ngalewat ya. gitu FYP. Riset. Nah, jangan lu ngaliwat nanti nu karar itu nih. Di risetnya Betul. ya riset. Nah, ya, Masya anak-anak Allah. muda Oke. itu kan jadi walaupun mungkin heureuy marriage teh jadi scary. Ini sebelum ngebahas tentang meaningful marriage gitu. Betul. Ya. Tapi sebetulnya bukan heureuy, tapi memang faktanya bahwa angka pernikahan itu turun 200%. Turun 200%. Iya, jadi nggak anjlok pisan Dan tiap tahunnya gitu. selama 2 tahun terakhir. Oh, luar biasa. Jadi turun banget gitu ya angka pernikahan teh. Jadi banyak yang takut nikah atau banyak hal penyebabnya lah ya. Di antaranya adalah isu-isu tentang ya marriage is scary gitu. Betul. Kan ya, bahwa menikah itu sangat menakutkan. Saya pernah ditanya ya teman-teman, yang pertanyaan itu nggak terlintas Kang Fahmi ya dari selama saya nikah. Saya kan nikah juga baru ya, baru 20 tahun. Wah, elek ku si ibu tadi Ya, 2 hiji. Oh 2 hiji ya. Tadinya Berarti kalau nggak ada yang berarti 2 kakak hiji. angkatan ya. Kumaha? Kakak angkatan Oh, ya. kakak angkatan. Saya nikah waktu itu 19 tahun. Ya, jadi usia Ustaz Abah 19 tahun. waktu itu udah 19 tahun. Istri saya waktu itu 21 ya awal. Jadi saya nggak kepikir waktu itu ya teman-teman sekalian bahwa menikah teh akan membosankan. Ya, tapi suatu saat habis kajian ditanya tuh sama mahasiswa S2 waktu itu ya. Dia selesai kajian di Salman waktu itu masih ingat. Bah, ya nanti menikah bosan gak ya? Bosan tuhnya. Yang itu teh gak kepikir sama saya teh. Emang pi bosanan gitu ya gitu ya. Itu teh apakah memang saya yang tawakal atau memang saya yang tolol gitu ya, gak tahu ya, gak kepikiran gitu ya. Tapi pertanyaan itu muncul pas usia pernikahan jalan berapa tahun? Itu kurang lebih 10 tahun 11 tahun lah ya. Oh, 10 tahun 11 tahun ya. Dari awal pernikahan sampai 11 tahun teh kepikir pertanyaan itu ya? Enggak kepikir. Gak kepikir pertanyaan apakah nanti membosankan atau enggak. Sebab saya tidak berpikir tentang bagaimana nanti menghadapi manusia. Tapi adalah bagaimana nikah ini adalah komitmen kita dengan Allah gitu. Oke. Jadi nggak waktu itu nggak kepikir peduli amat gitu ya. Mau bosan, mau nggak bosan, mau masalahnya apapun gitu ya. Bukan berarti sok paling tawakal ya, tapi karena komitmen pernikahan itu adalah awalnya memang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat kayak begitu ya manusia itu banyak potensi yang membuat kita itu membosankan, membuat kita lelah, membuat kita burn out, membuat kita kecewa. Betul nggak? Membuat kita sedih, jadi banyak marah. Dan ya karena memang pasangan kita manusia ya. Betul. Ya insya Allah kalau pingin selalu menyenangkan ya Anda nikah dengan ChatGPT aja gitu kan. Ayeuna mah kerusum aya jeung nikah jeung Magicom gitu ya. Jeung boneka kan di luar sana mah udah luar biasa. Iya. Mungkin gitu. jika nama supaya itu modern. Bahaya. Ya, karena supaya ada kepastian. Padahal sifat dunia, fitrah dunia, apapun itu, harta, tahta, wanita, Toyota, Avanza, Xenia, dia gitu ya. Apapun sifat dunia teman-teman, ya mau siapapun dia ya, dari mulai 6, kita tuh presidennya sudah 7 atau 6 sih? 7. Cing, 6 sebagai warga Indonesia ya dites. Hari saya pribadi mah. Mun poho berarti KTP-nya dicabut ya. Hari saya mah yang dianggap mah 5 nu 2 mah henteu juga. Ya presidennya siapapun ya gitu ya selama itu dunia itu selalu memberikan uncertainty, ketidakpastian. Ya nggak ada yang pasti dunia itu. Siapapun dia. Ya nggak ada pasti, nggak ada yang setia, nggak ada yang lama, betul nggak? Siapapun dia, nggak ada yang tidak ada yang menutup pintu kecewa, nggak ada yang peluang nggak sedih, itu selalu semuanya. Ya, jadi sama mau perempuannya siapapun, mau suaminya siapapun, mau ya pasangan turunan siapapun, itu selalu punya potensi untuk ya kecewa, sedih, sakit hati. Jadi menurut saya ya satu hal yang kalau kita tidak mau menerima itu, justru kita melawan fitrah. Oke. Ya, kalau pernikahan tidak mau melawan itu, bukan melawan ya, beradaptasi dengan itu akan melawan fitrah. Kalau sudah seperti itu,
ya tunggulah kebinasaan gitu ya. Ya kayak kalau kita ingin selalu pasti gitu ya, oh saya nikah dengan tadi itu apa Magicom, Setuju. nikah misalkan dengan robot biar selalu pasti gitu ya. Kan fenomena di beberapa negara luar negeri gitu ya, di Betul. Jepang misalkan ya, ada orang yang nikah dengan robot. Ya bisa supaya pasti ya mungkin Anda dapat kepastian. Ya tetapi akan diuji dari sisi yang lain. Dan itu pasti melawan fitrah. Maka teman-teman sekalian, rahimani Allah wa yakum, ya bahwa yang pertama yang harus kita hadirkan itu adalah sebelum punya rasa dalam berumah tangga atau supaya punya rasa dalam berumah tangga itu adalah kita mesti menghadirkan makna. Oke. Itulah kenapa tema kita Temanya kali ini adalah meaningful marriage. betul. Ya, karena apa? Karena kalau nggak ada makna, ya maka hilanglah rasa. Kalau sudah tak berasa, teman-teman sekalian, maka tidak akan bahagia apalagi berguna. Jadi kaidahnya begitu. Jadi seberapa besar ya rasa yang Anda dapatkan adalah seberapa banyak makna Makna. yang dihadirkan. Oke. Jadi si makna yang dihadirkan itu berbanding lurus dengan rasa yang akan hadir gitu, Bah. Iya, betul. Ya, Bahkan harusnya mah sebenarnya kalau orang sudah memahami ini mah bahkan sebelum ada rasa terhadap lawan jenis harusnya sudah punya pemahaman seperti itu gitu ya, Bah. betul. Karena kalau rasa sifatnya biologis ya, ke lawan jenis misalkannya, itu akan hilang. Sebanyak apapun hormon cinta yang lahir ketika kita menikah, itu akan hilang. Dan itu ada risetnya. Bahkan Oh, ada risetnya. Jadi saya baca di salah satu buku, ada namanya buku Wonderful Couple ya kalangan Pak Cahyadi ya. hmm. Itu menukil salah satu riset bahwa hormon cinta itu akan hilang. Paling lama itu 4 sampai 5 tahun hormon cinta. Itu pun kalau nggak ada konflik. 4 sampai 5 tahun. Ini yang hadir di sini tuh lebih di 5 tahun ya. Palingan wajah nanti barariasa gitu. Iya, sudah Udah biasa. itu gitunya udah setiis itu meren gitunya. Nggak terlalu ekspresif lah ya, Ah, nggak terlalu betul. ekspresif ya. Oh, Iya, jadi apa namanya hormon cinta itu akan hilang. Nah, makanya kita butuh hal yang lebih. Kita tidak pungkiri dan agama kita Islam, agama yang sempurna, tidak menafikan sisi superficial, sisi kulit gitu ya, eh, sisi dohir. Ya kan kita juga, Anda mau nggak nikah dengan misalkan istri solehah, tapi mohon maaf misalkan nggak ada telinga dan hidungnya misalkan. Kan nggak mau juga kan? Betul nggak? Iya. Artinya bahwa sisi kulit, dohir, sisi materi, itu pun Islam memperhatikan. Bahkan Mughirah bin Syu'bah kan disuruh fangdur ilaiha kan kalau kamu sebelum menikah lihat dulu. hmm, Istilah kita kan nador gitu betul ya. betul. Lihat dulu, jangan beli kucing dalam karung kan gitu ya. Lihat dulu. Kamu menyukainya enggak? Kamu suka enggak? Islam tidak menafikan. Ya makanya jangan terlalu lebay kalau ditanya nikah mau sama siapa? Ah mau sama yang soleh aja. Ya baik irungan embung kan. Cenah jeung nu solehnya, tapi dikasih yang rada fisiknya kurang nggak mau gitu ya. Misalkan Betul contoh betul. ya, mau nggak ada yang sama kan nggak mau juga kita tentu dan itu dibolehkan dalam Islam. Itu hal yang sangat masya Allah. Islam tidak menafikan hal itu. Ya boleh. Bahkan kalau kita lihat ada khulu dalam Islam. Kang Fahmi tahu khulu? Mas Taka? Bukan. Khulu itu adalah istri menceraikan suami. Oh, Ya oke. itu kan konsekuensinya maharnya harus dikasihkan Harus kembali. dibalikin Ya lagi harus gitu ya. dibalikin lagi ya. Konsekuensinya kan kayak begitu. Itu adalah terkait dengan urusan fisik. Oh, Ya urusan fisik. Dan Nabi membolehkan. Nabi membolehkan. Jadi Islam tidak menafikan hal itu. Ya, tapi seberapa besar kebahagiaanmu, ya sebesar makna yang kita miliki gitu ya. Nah, tapi ada hal yang lebih langgeng, ada hal yang lebih kokoh, ada hal yang lebih kuat. Ya, yaitu adalah sisi spiritual. Ya, sisi nanti ada 4 sebetulnya mah. oke. Satu adalah fisik gitu ya. Fisik, Ya, yang kedua adalah kognitif. kognitif. Baru ke dalam emosional. Kognitif teh apa? Kognitif teh punya akal sehat gitu. Jadi mikir, oh, Oke. nah saya kudu kawin jeung si ieu. Kenapa saya nikah? Dia punya alasan. Ya, tapi apakah cukup alasan itu? Ya, lihat CV, oh segala mah cocok ya gitu ya. Kan itu cukup beralasan. Hmm. Tapi pas ngobrol, nah hanya enakeun mulai sisi emosional tuh. Oke. Ngerti nggak? Ya, ada nggak teman-teman ketemu nggak? Ya, dengan orang siapapun itu, mungkin teman sekantor, mungkin teman kerja, atau mungkin teman di komunitas gitu ya.
Halus sih, tapi tengenaheun. Bahkan ada kayak gini saya mah, iya teh enak kalau zaman di komunitas lahnya, ini yang Jara Romulo karena saya kan ucelak-acelok komunitas teh Iya, bah betul gitu ya. betul. Enakin sih jang teman mah tapi nggak enak buat jadiin istri gitu. Nah, Jadi ada. hanya senyaman untuk buat pertemanan saja gitu. Iya, ya kayak begitu. Ya jadi teman-teman ada kayak begitu ya. Jadi enakeun sih, halus sih, kagum sih, tapi kayaknya lamun ngobrol asa teu nyaman ya gitu ya. Ya lamun curhat asa gitu ya. Nah, itu sisi emosional. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, yang lebih tidak akan habis lagi, yaitu sisi spiritual. Nah, Hmm. ini yang paling inti nih. Nah, spirituality is meaning, bahwa spiritual itu adalah tentang makna. Ya itulah kenapa kita ngebahas tentang makna. Kita nggak ngebahas tentang fisik. Boleh nggak Bang nikah karena fisik? Boleh. Pak, boleh kan nikah karena saya punya alasan-alasan tertentu, misalkan secara intelektual, secara kognitif. Hmm. Ya kenapa nikah dengan si ini? Oh karena gajinya sudah 3 kali UMR misalkan. Boleh nggak? Boleh. Ya silakan. Kenapa saya nikah dengan si ini? Karena apa namanya itu dia profesinya sebagai pengusaha misalkan profesinya. Boleh? Boleh. Ya, tapi ya ada hal yang lebih tinggi lagi sisi emosional. Dan yang lebih dalam lagi adalah sisi spiritual. Spiritual. Dan itulah pemaknaan. Dan inilah yang akan kuat. Dan inilah yang lebih banyak berpengaruh kepada emosional kita. Yang akan lebih banyak pengaruh kepada sisi kognitif kita. Dan pasti berpengaruh kepada kondisi fisik kita. Oke. Ini yang menarik teman-teman semua tadi. Kalau dengar sekilas aja gitu ya, bahwa ketika kita menghadirkan makna, maka rasa pun akan makna yang semakin besar dihadirkan, maka rasa pun akan semakin besar tumbuh gitu ya. Ya, Nah, kadangkala bah, mungkin kan nggak ada kata terlambat, merenya lah orang baheula jika namanya yang udah nikah-nikah, asa belum menghadirkan makna gitu ya, sehingga mungkin sekarang teh rasanya mulai rada memudar gitu. Nah, yang jadi penasaran saya, makna seperti apa yang harus kita hadirkan supaya si rasa yang atau mungkin yang sekarang kan bisa jadi ketika si rasa mulai memudar nih bah, ya, berarti kan harus memunculkan kembali makna betul. gitu ya, Ya, yang sudah menikah ini ya bah gitu. betul. Nah, makna yang seperti apa yang supaya ketika hadir itu bisa si rasa itu muncul kembali, kemudian membersamai pernikahan yang sudah kita jalani gitu ta. Iya, Masya Allah ya. Itulah kenapa kita bikin serial Meaningful Marriage ya. Hmm. Karena kita akan mencoba teman-teman mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ya terkait dengan makna-makna rumah tangga. Oke. Ya, Masya Allah. Dan saya sudah kumpulkan minimal ada 6-7 ayat. 6-7 ayat. Iya, kita ke pamika bujeng ya. Kalau keburu ya. Kita ini serial insya Allah 3 kali pertemuan setiap Ahad. Sore kita akan bahas ini. Karena saya merasakan teman-teman Hmm. apa namanya itu terbiasanya kita menghadirkan makna itu membuat oli mesin rumah tangga kita teh encer lah ya. Betul. Gitu ya. Jadi nggak banyak lamun dina motor mah ceket. Ceket. Ya, ceket teh What the meaning is ceket. Gitu. apa lu ceket? Ceketnya lawan dia ayah ahli otomotif ya Masya Allah. Apa sih bahasa Indonesia-nya? Bahasa Indonesia apa? Macet, Macet. ya. Ya Ah. ceket. Oh Ya. iya. Tapi apal kan ceket kan apal tuh Kang Fahmi? Apal. Orang Sunda tuh Ya, apal. jadi rada Temaju betul. ya. Padahal lamun ditinggali ieu teh banna alus gitunya, bodina bagus gitu ya. Kayak tidak ada masalah gitu nya. Bensinnya ada tapi ya mesin ceket gitu ya. Olina teka kontrol. Akhirnya nggak jalan. Nah banyak di rumah tangga teh kayak begitu. Saya melihat. Ya akhirnya apa? Akhirnya knalpot papisah jeung bana gitu. Ada knalpot Pak emang papisah beren Pak. Oh janya benar ya. Pasti papisahnya. Pasti Mau papis. ngaji jeung bana. Ngaji jeung bana tanya papisah. Siga berita. Alah sia, aya nu katabrak, huluna papisah jeung sukuna. Ya memang hulu papisah jeung suku hirup oge gitu. Malah ngahiji gitu ya. Pinter. Ya. Walaupun kersaum saya masih mikir teman-teman semuanya itu walaupun udah rada ngurubuk gitu ya. Jadi itu ya maksudnya adalah gitu ya. ya ceket. Akhirnya apa? Berpisah kan hancur kan. Betul. Ya sama rumah tangga kadang saya lihat bukan nggak ada sumber daya ekonomi karena ekonomi ada gitu Betul. ya. Bahkan kalau kita lihat mungkin ada teman-teman kita yang resep motor nanti motor antik gitu ya. Ya seperti saya punya teman, Masya Allah motornya saya ganti-ganti, ini motornya antik. Oh tuh bah suka motor antik celaya gitu ya.
Padahal mah memang teu boga duit keur beli nu anyar. Ya alasan terus motor antik cenanya karisma we ti baheula teh. Atanapi backjul aya keneh ya gitu ya subhanallah. Betul. Tapi kok bisa jalan? Karena terawat, mesinnya jalan. Jadi Hmm, saya melihat subhanallah ya rumah tangga yang mungkin menurut kita ya tadi nggak viral gitu ya, nggak viral, kemudian juga nggak terlalu banyak menggumbar kemesraan di media sosial, ya tapi kok masya Allah ya Allah pertahankan bahkan bertahan dan bahagia gitu ya, bukan bertahan dan balangsak gitu ya, betul. ya tapi bertahan dan bahagia. Kenapa? Karena tadi ya apa namanya oli mesin rumah tangganya itu jalan. Nah itulah salah satu pentingnya pemaknaan teman-teman. Jadi kalau tadi Kang Fahmi nanya apa saja bah, ada 7 ayat tuh kurang lebih. Saya sampaikan ya di antaranya teman-teman adalah kita ngebahas aja surat Ar-Rum ayat ke-21 yang sering dibacain. Betul. Anu wa min ayatihi. Oh Masya Ah. Allah. Nah, unggal nikahan teh kayaknya teh nggak ada lagi ayat yang dibaca wa min ayatihi. Wa min ayatihi we nya Betul. gitu nya. Ya subhanallah hafalannya. Coba bacakan. Yang bertanya lebih tahu daripada Yang ditanya gitu ya. yang ditanya. Ya. Sebab beliau ini kan ustadz yang nyamar jadi MC gitu ya. Apa pembicara yang CEO. oh si CEO. racin. Nah ini Ar-Rum 21 ini masyhur ya teman-teman. Tapi coba kita tadabburi dikit aja. Wa min ayatihi. Ini kalimatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi. Kalimat ini aja. Ini kalimat wa min ayatihi. Dan di antara min ini adalah kala peta para ulama min ba'diyah, min sebagian. Dan Min sebagian. Iya sebagian. Bukan min bidayah, bukan min yang menunjukkan permulaan. Oh, okay. Kan itu min dari mana? Kan dari sana ke sini, kan darinya dari permulaan. Oke. Tapi kalau min itu ada yang menunjukkan ba'diyah, menunjukkan sebagian. Ya, jadi arti min itu banyak di dalam bahasa Arab. Nah, ada min sebagian. Sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah itu kita diciptakan pasangan-pasangan. Betul? Dan kita yakin ya teman-teman sekalian bahwa ayat Allah itu ya fungsinya adalah untuk memberikan peringatan. Betul nggak? Betul. Untuk memberikan pelajaran. Betul nggak ya teman-teman sekalian? Ya kan kalau ada ayat Al-Quran ya kemudian itu fungsinya untuk memberikan arahan hidayah. Untuk memberikan petunjuk buat kita, untuk memberikan pelajaran buat kita. Nah pasangan kita teh ayat Allah. Ya, dan ayat itu dalam Quran biasanya itu bagian daripada surat ya. Betul nggak? Betul. Ayat, surat gitu kan ya. Surat, ayat, huruf ya. Itu adalah urutannya. Jadi kalau pasangan kita disebut ayat ya, disebut ayat nih. Nah kira-kira cocoknya surat apa gitu ya? Kalau jadi surat gitu, Ya, jadi kalau nama jadi surat. ya. Ya, coba yang sudah nikah 5 tahun pernah kepikiran nggak? Kira-kira, ibu misalkan ibu yang sudah 21 tahun tadi nikah kepikiran nggak suami saya itu surat naonnya gitu lah ya. Kayaknya mah Di antara 114 surat gitu monyet. Kayaknya mah aya kuda perang aya. Ini suami saya Al-Adiyat segala gitu ya. Nah Al-Adiyat wah semangat kerja wah gitu ya, isuk-isuk geus indit misalkan gitu ya. Atau Al-Ankabut aya teh Al-Ankabut gitunya jiga laba-laba. Cicing tiba-tiba lancahan gitu salah kita cicing wae. Jiga Al-Ankabut ari kamu gitu ya. Masya Allah. Ya, maka ini penting karena sebelum kita jauh melangkah, Allah itu nggak pernah salah jodohin kita. Lah Allah menggerakkan matahari dan bulan setiap saat, setiap waktu, setiap detik aja nggak pernah tubrukan. Apalagi mendatangkan makhluk secuil pasangan kita. Allah mau ngajarin apa nih? Ini penting. Ini saya pernah nggak kesadaran? Pernah nggak? Jadi kalau teman-teman pernah kenal istilah ta'aruf? Ta'aruf ya. Dan kata Ustaz Salim Afillah kan ta'aruf yang terpanjang itu sesudah menikah ya. Betul. Dan diantaranya adalah coba baca pasangan kita. Allah mau ngajarin apa? Sebelum Anda mengkritisi, sebelum Anda kemudian menselaraskan, sebelum Anda cari solusi, ya pamajikan teh ngajarkeun naon itu gitu ya. Jadi Allah teh ngirim istri kita, Allah ngirim suami Anda gitu ya. Allah mau ngajarin apa? Kita mesti baca dulu, karena kalau kita nggak bisa baca, kita nggak paham petunjuknya. Ini serius teman-teman, kayak sederhana ya. Betul. Walaupun ini bukan, mohon maaf ya, walaupun ini bukan ilmu apa gitu ya, ini hanya tadabbur saya aja.
Ya tadabur bahwa ternyata setelah kita itu mau memaknai seperti itu, kita jauh lebih menerima. Kenapa? Karena kita yakin pasangan kita adalah ayat-ayat Allah. Allah nggak pernah salah turunin ayatnya ke siapa. Ya, dan mau ngajarin apa Allah teh gitu. Di sini siapa yang berulang-ulang nah hanya terubah-rubah wae pamajikan teh eta teh gitu. Pernah teh? Pernah nggak Kang Fahmi? Mau bisa nonton so istrinya ya. Can hadir. Teteh pernah nggak suami teh nah hanya itu Angger we diulangi kieu deh gitu ya. gitu. Hal sepele tapi bikin kita toksik gitu. Ada nggak? Ada. Nyimpen anduk di kasur wae kan. Ya, Kan ya, iya. Ya apapun lah betul, gitu ya. betul. Gitu ya. Pernah nggak teman-teman? Ya, saya kira itu hal yang sepele, hal yang sederhana. Tapi coba ya baca teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa nerima sebelum kita nyari solusi. Betul ya. Kelemahan kita teh, Kang Fahmi, sering jumping, ngagajeleng cari solusi, nggak nerima kondisi. Nah itu teh berat. Jadi lamun, iya nanya lebananya wae, kumaha solusina sakantu lebananya. Jadi langsung reaktif gitu ya. Iya, langsung cari solusi. Kenapa ya suami saya teh gak peka? Gimana supaya peka? Malah saya suka mikir, ibu-ibu bersyukur suami teh kurang peka. Kalau terlalu peka, dia nggak akan ajak ke mamahnya. Kebayang nggak sama Kang Fahmi? Kalau istri Kang Fahmi curhat nangis, misalkan sakit hati sama tetangga, saking pekanya Kang Fahmi ikut nangis, kan riuh tadi. Ya Allah, nanya si teteh itu teh beli ke tengah hargaan ke aku teh. Terus Kang Fahmi teh bilang, ya Allah, kunaon tuh Jami, kan ngewa kan? Iya betul. Betul tidak? Hah? Betul, Kebayang betul, nggak? betul. Kalau suami Anda terlalu peka gitu, ya kan tengenahan gitu seperti gitu. Iya benarnya. Iya, ya coba teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau kata Chef Abdel, apa ya siapa ya? Yang komika itu siapa? Cing Abdel. Cing Abdel, ya Cing Abdel. Kelemahan itu tidak akan menjadi kebaikan kalau belum ketemu cara ngegunainnya. Kelemahan itu Tidak akan jadi kebaikan kalau belum tahu cara menggunakannya. Nah kan jadi Cing Abdelnya asa tina ayat karena Cing Abdel jauh gitunya. Referensinya Ya, apa mah luar biasa emang multiverse ya. Ya saya suka nonton stand up. Betul. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya dan kita yakin ya bahwa terima dulu. Saya tidak mengatakan harus rubah dulu. Ini sharing saya ya. Saya itu teman-teman punten ya Uma, istri saya takut nonton, enggak nonton. Ya nonton di YouTube. Oh iya, saya tuh belum mengumumkan ini tuh kita disiarin live. Iya. Ya? Saya suka minta istri saya suka nonton gitu ya. Okay. Tonton abahnya, tonton gitu ya. Ya walaupun ya nggak tahu apakah dia bosen atau enggak. Terserah, yang penting ini perintah, titah gitu. Nurutnya surgain. Pokoknya lama tinggali ya. Perkara keur ningali nundutan tapi poho eta kan perkara lain gitu ya. Jadi mohon maaf ya, ini saya pernah, ini contoh. Istri saya tuh menikah, kalau nanya bingung langsung direspon. Ini istri saya. Bah, eta selang 3 detik, eta tegas, bah di teh. Ya. Bah, iraha di nganter si Ade teh. Bah, iraha. Kita mikirnya. Kela. Ya, ini istri saya nih. Ya, itu menikah sampai saya pas berangkat gitu ya. Ada satu kasus pas berangkat teh dina motor sambil waktu itu berangkat dina mobil teh mikir, kumaha cara ngarubahna sakan lebih rileksnya. Saya mikir gitu. Ya nanya kudu gancang wae gitu ya. Ya pagawean lamun minta tulung kudu langsung wae gitu kan ya. Kumahanya gitu. Saya mikir, kumaha cara ngurubahna. Tapi saya teh tadi, ya Allah ini pasti ayat Allah ya. Harus terima nih. Allah gak pernah salah gitu ya. Apa hikmahnya? Ting dah. Ya ini the power of acceptance-nya. Kekuatan nerima gitu ya. Dan itu banyak risetnya teman-teman. Kalau nerima itu nanti kita bisa ngambil hikmah. Kita itu gak bisa ngambil hikmah kalau kita gak nerima. Maka tantangan kita sebelum nyari solusi, nerima kondisi. Apapun itu ya. Apapun itu. Dan itu gak mudah. Karena setiap kita punya titik tumpu yang berbeda untuk nerima kondisi, betul nggak? Betul. Ya. Dan itu butuh latihan ya? Butuh latihan. Akhirnya saya nerima tuh. Ya udah, mudah-mudahan ada hikmah. Eta selang 1 menit, ketang, lamun si umat tara gagancangan, pagawean tara beres.
Lamun si umat tara rurusuhan, loba diengkekeun, sigana setrikaan loba namru. Lamun si umat loba ngaengke-engke, rilek wae, sigana ya seusehan teh tara bersih. Betul. Akhirnya saya mikir, terjadi Tidak jadi berpikir bagaimana supaya Cara- istri saya lebih rileks. Kenapa? Sebab lamun engke rileks, pagawean sieun teu beres. Betul. Karena nu kieu mah rada satset kan biasanya banyak. So, kerjaan kudu rileks ya. Teu beres-beres. Betul tidak? Betul. Akhirnya saya banyak diuntukkan ya oleh istri saya dengan sikapnya yang tanda kutip agak rusuhan. Ya, karena apa? Karena banyak menyelesaikan masalah di rumah. Oke. Akhirnya saya sabar. Dan ini menarik teman-teman semua. Ini saya mau flashback dulu ke belakang tadi tentang ayat gitu ya. Alhamdulillah. Ya rahmatullah. Ini saya sama sekali nggak kepikiran gitu ya bahwa kan udah sering atuh bahwa wamin ayatihi teh, dan mungkin selama ini kita tidak pernah tahu, tidak pernah expect bahwa ieu teh adalah tanda-tanda dari Allah. Iya, dan ayat itu mesti dibaca. Betul. Kegagalan kita membaca itu kita akan gagal menangkap ya makna. Serius. Nya ayeuna Kang Fahmi teu tiasa maca naon hartina tuh. Betul. Ayeuna seindah apapun puisi, betul tidak? Seindah apapun kosakata, kalau kita nggak ngerti nggak bisa macana kumaha? Ya, no. Betul. Betul nggak? Baca dulu, yuk baca dulu teman-teman sekalian. Makanya kenapa manusia disebut mikrokosmos? Allah itu suruh ikro itu 3. Ya, 1 ya, yaitu al-mastur, yaitu teks yang tertulis ya. Ya, yang kedua al-mansur, yaitu yang yang tersebar. Termasuk fenomena jiwa. Pasangan kita itu adalah ayat Allah yang tersebar. Okay. Ya, yang pertama tadi teks, yang kedua adalah manusia, yang ketiga adalah baca alam semesta. Jadi baca itu mesti dibaca. Makanya kenapa kita menyebut alam semesta kecil itu adalah manusia. Mikrokosmos. Alam semesta besar itu adalah alam semesta di luar kita. Itu adalah makrokosmos. Karena yang menciptakan ya bintang-bintang yang 4.000 kali lipat daripada bumi besarnya, itu sama dengan yang menciptakan sel darah merah, sel darah putih dalam tubuh kita. Tuhannya sama. Ya. Rumitnya sama. Jadi bukan hanya kamu yang rumit nih. Ya, kami manusia itu rumit. Betul. Rumit teman-teman. Ya, bagaimana mata melihat itu rumit, bagaimana telinga mendengar prosesnya rumit. Bagaimana gigi mengunyah itu rumit. Ini gigi kita yang jumlahnya berapa? Kurang lebih 32, betul ya? Gigi kita pernah dihitung gak? Saking sibuknya Anda gak pernah ngitung gigi sendiri kan? Ya, itu rumit. Betul. Sarapnya kemana-mana ini. Betul nggak? Ya, kita jong suku di sana bibir kan rumit tete sebetulnya. Betul. Kita melihatnya sederhana karena kita sering nggak sadar. Jadi memang kita menikah dengan makhluk yang rumit. Terus Anda pingin tidak rumit gitu? Ya, mau nikah dengan siapa? Maka teman-teman sekalian ya baca dulu supaya ketemu maknanya. Makanya Nabi SAW bersabda al-mu'minu mir'atu akhihi. Pernah dengar nggak? Ya. Bahwa mukmin itu adalah cermin untuk saudaranya. Mir'ah itu kan cermin. Ya, makanya sama dengan mar'ah. Tulisannya sama, cuman harokatnya aja yang beda. Tulisannya sama, mar'atun, mir'atun. Mar'ah adalah perempuan, mir'ah adalah cermin. Ya, karena perempuan itu jadi cermin. Baca. Asli. Kan Kang Ahulang saya kayak baru pertama kali kita kayaknya ya menjalani rumah tangga dengan Kang Fahmi berapa tahun rumah tangga? 10. Saya baru dapat makna itu adalah 15 tahun. 15 tahun. Baru dapat makna itu. Wah, bersyukur sayanya. Teu kudu harus nungguan genep tahun deui. Makanya saya harus nunggu genep tahun deui dengan kondisi akhirnya saya sering flashback. Puasa kan. Oh iya, betul. Dimaklum, Mbah. Saya juga ada amal kukumahnya. Ya memang nuju saum. Flashback. Saya sering flashback gitu ya muhasabah. Oh iya ya, kala. Akhirnya banyak kontemplasi, kala anu pika sebelum istri saya teh naon wae nya gitu ya.
Oh iya, pantesan, gitu ya. Hmm. Ya, tapi saya nggak kasih tahu ke istri, bisa semakin menjadi-jadi kan. Bisa semakin menjadi-jadi kan gitu ya. Gak apa-apa ya, udah terima aja. Cuman ternyata, ya Allah, ya kalau engkau nggak kasih masalah ini kayaknya saya kebablasan nih gitu ya. Jadi kita teh ya bersyukur. Betul. Maka teman-teman yuk baca dulu wamin ayatihi nih, wamin ayatihi. Ini baca dulu. Ini belum di tas kununya ini. Betul. Karena eh mencek urang mah kalimat pembuka gitu nya. Ya, kalimat pembuka ya. Dan rumit banget, rumit banget. Makanya saya dapat satu buku namanya Dr. Torik Anuaimi, Psikologi Suami Istri. Itu kurang lebih 1000 lebih halaman. Hmm. Itu untung saya baca buku itu setelah punya anak 3. Kayaknya kalau saya nggak punya baca buku itu, teman-teman sekalian. Kayaknya kalau saya baca buku itu sebelum menikah, kayaknya akan berpikir ulang untuk menikah. Oh, Bikin deg-degan gitu ya. emang apa yang dibahas, Bah? Rumit. Di Wah, bahasa cinta itu rumit. ah, Ya, bahasa cinta itu rumit. Ya, bagaimana struktur otak laki-laki dan perempuan berbeda itu rumit. Ini saya bukan nyusah-nyusahin ya. Ya, eta mah abah we anu bukan ahli otak, mungkin iya gitu lah ya, mungkin ya gitu ya. Ya saya kan cuma pembelajar ya, saya kan bukan ahli neuroscience gitu ya atau ahli saya bukan seorang psikolog gitu ya. Tapi kalau belajar ya belajar sampai sekarang juga gitu ya. Tapi saya melihat makin rumit. Makin rumit. Artinya teman-teman sekalian proses membaca ini adalah proses awal sebelum kita cari solusi. Kenapa? Karena ketika kita membaca, berbarengan dengan itu, kita akan mengembalikan kepada pemiliknya. Siapa dia? Allah. Itu ya. Sebelum jauh sibuk dengan berbagai macam mimpi-mimpi di rumah tangga Anda lah ya. Karena kalau Anda gagal membaca pasangan Anda, dan ini nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai ini. Kalau Anda gagal membaca pasangan Anda, ya, apa yang terjadi? Anda akan sibuk dengan berbagai macam targetan dengan mengabaikan nikmat-nikmat Allah yang sudah dihadirkan. Paham sampai sini? Kalau kita gagal terbiasa membaca pasangan gitu ya. Ya, kita akan sibuk dengan berbagai macam harapan, targetan. Tapi kan sigana, coba lamun gitu ya. Apalagi bahasanya bantuan atau bantuan. Hal yang senada dengan itu. Ya, sigana pingin nama kan, kudu nama gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita akan sibuk dengan itu semua ya, dan itu tidak akan pernah berhenti siapapun kita, termasuk para aktivis dakwah juga sama ya, keinginannya nggak pernah berhenti ya. Tapi kalau kita gagal membaca, maka kita akan cepat kecewa ya. Akhirnya apa? Dulunya cinta, sekarang jadi jalan bencana ya. Betul. Ya, lahirnya istilah toxic positivity. Toxic positivity. Iya. Toxic positivity. Iya. Positif yang toxic. Iya. Oh, ada. Oh, ada ya? Ada. Kumaha eta kela? Iya. Positif. Tapi toxic. Iya. Pernah dengar istilah itu? Oh iya. Oh iya. Jadi di ruangan ini cuma saya aja yang belum. Anu rada tinggalin. Enggak, bukan tinggalin dalam hal itu. Ya, tapi kan di hal yang lain juga gak maju. Atau sami mawon gitu. Ya, subhanallah. Akhirnya apa? Kita terjadi toxic positivity. Ya, dulunya cinta, atas nama cinta akhirnya jadi ya membuat pasangan banyak kecewa. Betul. Gitu ya, jauh dari bahagia. Berawal dari apa? Berawal dari gagal membaca pasangan. Dan itu gak akan pernah tuntas, teman-teman. Gak akan pernah tuntas. Ya, gak akan pernah tuntas. Coba ya, kenapa? Sebab setelah kita membaca, ya kita akan melihat nikmat Allah begitu banyak. Jadi sedih itunya. Bukan sedih, saya terharu gitu. Jadi saya aduh, Masya Allah gitu ya. Saya kadang mikir, si Hasan kamana wae kamari gitu ya. Setelah 15 tahun kemarin baru tahu tentang oh iya. Jadi saya banyak menangis dalam diam. Maksudnya menangis dalam diam itu cirik tapi pamajikan teh apalun gitu ya. Di motor misalnya ya, gitu. Kenapa? Karena saya melihat
oh geningannya, oh ayat Allah teh, Allah teh mau ngajarin ini. Pantesan nepi ka sabeleun teh ieu. Ternyata Allah teh pengen ngerubah saya lewat pi ka sabeleun eta gitu. Betul. Ya, kenapa teman-teman? Ya, kenapa kita berikhtiar membaca ini? Tadi supaya kita lebih nerima, supaya kita melihat nikmat Allah teh banyak geningan gitu. Ini teh adalah mohon maaf ya, kegagalan kita membaca itu teman-teman sekalian akhirnya kita tidak bisa menghadirkan makna, kita susah lihat nikmat Allah, kita susah lihat nerima kondisi. Saya tidak mengatakan, oh kalau ada masalah biarin aja, udah terima aja, enggak. Ya, terima dan cari solusinya. Ini saya dari tadi benar-benar banyak merenung, Mbah. Apa tuh? Ya, jadi bener sih, ya selaras lah. Kalau misalkan kadang gitu ya, kalau lagi waras sebenarnya lagi nggak banyak ujian bertubi-tubi, mada bisa macam gitu teh, Bah. Ya. Kadang kalau lagi benar-benar terhimpit ya bertubi-tubi, wah sampai benar-benar meledak gitu, tidieu nepikeun ka pagujud gitulah ya, dina pikiran teh. Kan kadang itu teh jadi tertutupi. Betul. Jadi yang fokus teh kadang henteu ngabaca heula si objek yang ada di depan kita gitu. Lu dibaca teh malah masalahna heula. Si eta mah kuduna teh kan yang itu tadi teh. Betul. Nah kalau kondisinya seperti itu kan kumaha tah kan rada berat meureun. Betul. Teman-teman, maka kuncinya ada di 4 huruf. 4 huruf. 4 huruf. Okay. Ya, awalnya J, akhirnya A, huruf keduanya E, huruf ketiganya D. Di bejaan itu mah jeda. Iya. Oke. Di bejaan namanya. Ya, jeda. Jeda kumaha ya maksudnya? Iya, kalau jadi teman-teman sekalian, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oke. Jadi kalau ada masalah yang begitu berat, ambil jeda. Ya, jeda. Jadi jangan dulu respon. Jadi kaidahnya lebih baik telat, tapi benar dalam kondisi rileks daripada cepat-cepat tapi dalam kondisi rusuh gitu ya. Jeda aja. Jeda ya, kemudian nanti diskusi dengan diri sendiri. Rasulullah SAW itu kata Nabi, ya kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, idza ghadiba, ya mohon maaf, Nabi SAW bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jadi kalau marah diam. Ya, diam aja. Jadi saya sering challenge para ayah dulu, saya punya kelas, banyak beberapa kelas. Itu challenge-nya adalah jangan merespon. Ya, jeda 1 menit. 1 menit aja. Oh, jeda 1 menit. Jadi challenge-nya? Jadi challenge, karena itu keberhasilan awal. Jeda 1 menit. Kumaha carana? Rasulullah itu jeda. Rasulullah ketika marah, ya Rasulullah jangan bilang gak pernah marah. Rasulullah pernah marah loh. Ya, Rasulullah pernah marah. Bahkan isunya Rasulullah SAW akan menceraikan semua istrinya. Ya. Umar sampai turun tangan tuh. Masih ingat ya? Betul. Ya, di buku saya ceritakan. Umar sampai turun tangan, teman-teman sekalian, malah datang dulu ke Hafsah. Ya, sebagai seorang ayah ngenasehatin Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, lamun cek bahasa orang Banjaran marnya, cek abah oke montong pica capekeun ya. Montong pi omongeun jadi pamajikan gitulah kalau ya. Ya jangan buat onar, jangan buat masalah gitu. Akhirnya datang ke Nabi, tapi ternyata Nabi nggak mau diganggu. Ada dua ajudan yang menjaga Nabi dan Umar nggak bisa masuk. Bayangkan sekelas Umar. Padahal Nabi itu dekat dengan Abu Bakar, Nabi dengan Umar. Kalau Abu Bakar mah nggak berani. Abu Bakar mah kalau lihat cek orang Sunda mah pamunte itu namanya rarai, raut wajah. Nabi sudah nggak enak, Abu Bakar mah udah nggak berani. Gitu tapi kalau Umar mah nanti gitu. Di Hudaybiyah nanti ceritanya Umar juga kan gitu kan ya. Nah, maka Umar itu memberanikan diri, teman-teman sekalian. Akhirnya kata ajudan Nabi sedang tidak mau diketemui. Bilangin Umar, nggak bisa. Ya, 2 kali datang lagi, ya nggak bisa lagi. Baru ketiga kali, baru bisa nerima. Bayangkan, ya Umar datang ditolak. Padahal Nabi SAW banyak memuji Umar setelah Abu Bakar. Tapi kenapa pada waktu itu ditolak? Nabi sedang jeda. Ya, maka teman-teman jeda ini kelihatan sederhana, tapi saya menemukan Masya Allah ya, luar biasa. Ya, jadi penting banget kita untuk jeda. Kenapa? Karena pada titik-titik tertentu, ya meregulasi emosi itu nggak mudah. Betul. Ya,
butuh latihan, ya butuh latihan. Tapi ombaknya makin gede, waktunya makin lama juga. Betul. Ya, tapi kalau kita sering latihan, nah membantu kita untuk lebih cepat recovery-nya. Kartosnya. Betul. Jadi kalau kita sering latihan menjeda, meregulasi emosi, ngolah emosi itu ya. Itu kalau teman-teman biasanya marahnya mesti 3 jam, sekarang mah 30 menit tuntas gitu. Ya kuruna tilu peting, ya sekarang mah 3 jam selesai Beres gitu gitu ya. ya. Ini benar sih, ini yang kayaknya Itu jeda ya? fase yang terlewatkan dari saya pribadi, Bah. Oh, Jadi ya, yang saya nggak tahu. jadi saya baru oh iya ya. Naon selama ini kan reaktif terus atuh. Ya, Lamun aya nanaon teh hayangna langsung. Kadang mungkin salah satu hal yang kita tidak bisa membaca dari pasangan kita adalah bahwa kadangkala pasangan kita teh pengen ada waktu gitu, Bah. Ada ya, saya pribadi kadang kudu beres itu tong ka kamar heula pokoknya kudu ayeuna gitu. ya, Kan harusnya mah bisa membaca itu juga gitu nya. betul, Dan juga harusnya. mungkin dia sudah menerapkan bahwa saya tuh butuh jeda. Yang di diri sayanya pribadi nih, oh iya bener jika yang selama ini kemarin-kemarin belum teh karena belum jadi rutinitas dan kebiasaan gitu, Bah. Betul, ya. Jadi harus ada jeda. Betul. Jadi mah harus jadi challenging ya. Jadi kalau mau istri ngambek, ari si abi cicing wae, kala belum samenit, kala. Karena challenge-nya samenit gitu. Dan itu bertahap ya. Oh bertahap, karena setiap orang punya titik tumpu yang berbeda. Betul. Punya titik tumpu, dan kita nggak bisa nyamain. Teorinya sama, mungkin tipsnya sama, tapi hasilnya pasti beda. Kenapa prosesnya beda? Karena setiap kita punya titik tumpu yang berbeda. Setiap kita punya pengalaman emosi yang berbeda. Setiap kita itu punya harapan yang berbeda. Setiap kita itu punya ya teman-teman sekalian luka yang berbeda. Ya, jadi nggak bisa sama, nggak bisa. Betul. Ya, yang penting ada progres aja. Hmm. Itu udah luar biasa gitu. Ini memang challengingnya ini yang penting teman-teman semua. Kayak Ya. saya kan ngajarin public speaking banyak. Ya. Jadi ke alumni teh suka gini. Ini teh ilmu, saya udah transfer ilmu nih, tapi nggak akan kepake. Justru challengingnya mah setelah Anda belajar. Kumaha Ya. carana supaya jadi terbiasa? Ya kan ini teh akibat kebiasaan selama 20 tahun bisa nyebang mic juga kita gitu ya. Betul ya. Anu baheulana mah kikieuan gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya itu mah harus mau tidak mau harus ketemu. Ngaranna ge public speaking atuh kan harus ngomong di depan banyak orang. Jadi mau tidak mau harus itu mah praktek gitu. Harus praktek. Challenge. Sama nikah juga nggak usah Betul. banyak judul. Nikah tuh nggak usah banyak judul. Anda mau nyiapin sampai kapan kalau belum menikah? Ini Betul. bagi yang belum nikah ya. Betul. Yang udah nikah mah nggak usah kepikiran lagi. Ya, Bisi, alhamdulillah. bisi Anda Ya. mau mempraktekkan deh gitu ilmu yang iya. Ya nggak. Jadi kalau saya itu pernah ditanya teman-teman sekalian. Nanti kita tanya jawab ya. Siap. Adanya. Saya pernah ditanya. Ini di sini nih. Bah, bagaimana saya yakin bahwa calon suami saya itu adalah pilihan terbaik. Bagaimana supaya saya yakin? Jawaban saya adalah sesederhana Anda yakin besok hidup atau enggak. Ngerti gak? Ini yakin nggak pilihan saya gitu? Ini pilihan saya bukannya suami saya teh ini laki-laki ini calon pilihan saya nggak? Pilihan saya nggak ya? Bagaimana kita yakin itu adalah pilihan kita? Sesederhana Anda yakin nggak besok hidup atau enggak? Gitu aja. Kenapa? Karena sehebat apapun kita punya rencana, Allah punya cara untuk ngujinya. Tapi apakah kita berencana? Apakah kita tidak tahu besok hidup atau mati? Apakah kita tidak berencana? Berencana kan? Besok mau ngapain kan? Walaupun kita tidak tahu besok kita masih hidup atau enggak kan? Betul. Kita nyiapin nggak? Nyiapin kan? Betul. Ya kita juga lihat, kalau cocok tehnya. Sakit tuh batasi gitu. Ya, teh enakeun, geus tinggalkeun. Ya, enakeun, ya udah terima gitu. Nah, anu matak bikin Ya. ribet teh bah, tapi kan ya. Apa ya? Ya, jadi anu matak bikin ribet gitu, Ya. cocok teh nya, cocok ieu mah. Udah cocok, tapi kan si ieu teh ngomongna teu ngeunaheun, Ya. tapi kan gitu tah. Jadi jadi rada ribet deui gitu tah. Iya, makanya ya itulah pentingnya istihoro. Ya pentingnya mana nih kecenderungan hati kita, ya udah kalau mau terima nggak usah banyak khawatir. Khawatir itu wajar. Justru itu adalah khawatir mekanisme kita supaya tawakal kita makin gede. Jadi teman-teman yang punya OVT bersyukurlah. Karena Anda banyak pahala dari tawakal. Ada di sini yang suka OVT gitu? Ya overthinking gitu.
Bersyukurlah Anda itu OVT. Kenapa? Karena Anda banyak pahala dari tawakal. Oke. Justru kadang-kala kita nggak OVT lupa tawakal. Betul. Jauh-jauh gitu nya. Jong-jone gitu ya, Betul. jong-jone gitu ya. Kayak saya dulu ya gitu ya. Naik motor ya helm bagus gitu ya. Mohon maaf helmnya nggak SNI gitu ya. Motor olina geus beak misalnya. Kemudian bandang geus dugul. Ya STN karena habis pajakna. Eta ti mimiti berangkat naik gitu ya. Tangga doa kuat katarik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mudah-mudahan gak ada operasi gitu Betul. ya, Masya Allah. Ningali apa namanya itu rompi hejodok gitu ya, Masya Allah. Padahal tukang parkir. Padahal tukang Teh. parkir ya, Atau satpam gitu aduh, teh. deg-degan gitu ya. Akhirnya kita terus tawakal, Betul. dikir gitu ya. Tapi kalau dikasih nyaman, kadang-kadang lupa doa. Iya benar. Ya makanya bersyukurlah dengan, jadi semua ada kebaikan teman-teman. Ya, subhanallah. Maka saya sering bilang, kenapa kita mesti membaca? Karena ini nggak pernah selesai. Ya supaya apa? Supaya kita nerima kondisi. Karena Allah nggak pernah salah. Ya kalau sudah seperti itu, teman-teman sekalian, akhirnya kita banyak melibatkan Allah. Ya akhirnya kita banyak melibatkan Allah. Hidup itu rumit, teman-teman. Pasangan kita rumit, ya. Jangankan pasangan kita, diri kita aja rumit. Ya, kenapa kita nggak ngerasa rumit? Banyak ditolong Allah. Banyak ditolong Allah. Saya tidak anti ya dengan perencanaan, tidak anti dengan perencanaan. Silakan perencanaan keuangan, boleh kan begitu ya? Betul. Perencanaan keuangan, perencanaan menikah, perencanaan nabung, perencanaan. Saya tidak anti, mangga, gitu ya. Walaupun saya nggak pakai mazhab itu, gitu ya. Silakan gitu ya. Ya, kalau saya mah mazhabnya sakirana bisa ya, guys, jalankan gitu. Kalau saya, tapi apakah saya anti dengan perencanaan? Enggak, silakan teman-teman yang mau pakai perencanaan ini kalau nikah atau rumah tangga 1 tahun ini mau ngapain, keuangan seperti apa gitu ya dan lain sebagainya. Ya, silakan. Tidak bukan mazhab seperti itu. Enggak, saya enggak pakai mazhab seperti itu. Walaupun kita pernah ngundang perencanaan keuangan ya, Teh Febi. Ya. Febrianti Almira. Bukan, Febiola Arianti. Nah, itu ya, gitu ya. Febrianti Almira mah Pepe. Iya, gitu ya. Nah, nanti itu diundang tuh, silakan ya. Ya semampunya aja. Mangga silakan gitu ya. Tapi saya nggak terlalu pakai mazhab itu gitu ya. Karena memang saya nggak bisa. Mungkin saya belum ada ilmunya gitu ya. Dan saya merasakan saya punya 4 anak. Dan hari ini alhamdulillah OTW 5 gitu ya. 4 anak, ya saya nggak pakai RAB. Gak ada anggaran, yuk. Ya, misalkan anak pertama, kita mau punya anak ya, oke. Tim mengandung gitu ya, nepi ka budak ngalahirkeun, terus diurus nepi ka kelas genep SD, kira-kira RAB-na sabaraha ya? Eta teh di antaranya belum ada inflasi, pajak belum naik gitu misalkannya, kebijakan belum berubah, ya, kemudian presiden 2 periode misalkan gitu ya. Ini misalkan. Nah, saya nggak pakai RAB teman-teman. Ada nggak di sini yang pakai RAB? Sebelum punya anak. Minimal merencanakan anak kalau 6 tahun itu berapa biayanya? Ada? Atau kita satu mazhab semua itu kumaha? Jika pas pisan. Kang merencanakan enggak? Saya enggak. Oh, enggak. Tapi ya. Teman saya gitu, Bang. Iya, ada. Makanya saya tidak menampilkan itu. Mangga silakan. Bahkan ayeuna teh can sakola, sampai kuliah dia tuh udah mikiran. Oh, iya sakieu, iya jangan kuliah sakieu, sampai ada Excelna. Jadi mereka ditanya tah, aya beneran sampaikan ke detail gitu. Ada. Ya, mangga silakan gitu ya. Silakan. Itu pilihan ya. Yang penting adalah kita tidak mengurangi ketawakalan itu aja. Ya. Itu mungkin jadi amal soleh beliau. Ya, jadi boleh nggak Mbak nyiapin apakah itu mengurangi ketawakalan? Enggak, tapi itu jadi amal solehnya. Betul. Yang penting kita paham bahwa Allah bisa menguji kita dengan cara yang kita nggak tahu gitu. Nah, eta sebenarnya mah yang pentingnya mah ya. Jadi kalau pikirannya nyampe ke sana mah, Bah. Jangan sampai kita teh udah nyiapin aman. Dan enggak begitu. Itu yang bahaya gitu. Atau bahkan nyiapkeun ngerasa aman juga itu. Itu juga bahaya. Akhirnya jadi abai jatuhnya. Betul. Jadi nggak peduli gitu ya. Ya budak sekolah heuk nya hirup alhamdulillah paeh henteu gitu kan terserah kajen teuing tah eta karek gitu ya. Betul. Ya, jadi teman-teman sekalian dari 1 ayat ini ya saya mau ngajak yuk kita baca pasangan kita. Ya, apa hikmahnya gitu ya. Apa kemudian yang mau Allah ajarkan ke kita gitu. Karena kita tahu bahwa kalau kita gagal membaca, kita kehilangan makna dan kita nggak punya bekal untuk bisa lebih berasa dalam rumah tangga. Baru tuh litas kuno kan ya. Betul.
Ya ini masih Arum 21 nih. Dari atake masih wamin ayatihi kene teman-teman semua. Ini padahal nawan tadi teh pertanyaan yang ini kan panitia teh banyak loh. Tapi gitu? ini baru betul Gitu karena meaningful, ngebahas meaningful aja. Wow, luar biasa, saya rada ngahulang gitunya. Iya. Bahkan dari wamin ayatihi aja, ini yang literally gitunya, anu setiap nikahan maupun baik kita jadi panitia ataupun jadi tamu undangan, itu sering didengar atau? Ya. Yang bahkan mungkin secara pemaknaan yang jarang banget dibedah dan dibahas teman-teman semua. Iya. Begitu. Dan kenapa kita penting menghadirkan makna teman-teman? Ini sebelum kita lanjut ya ke Litas Kuno ya. Kenapa kita penting menghadirkan makna teman-teman sekalian? Karena yang berbahaya itu adalah bukan ujiannya. Yang berbahaya itu bukan ujiannya. Bukan stresnya. Oke. Tapi cara pandang kita terhadap stres. Itu saya dapatkan ilmu ini dari Coach Sony ya. Ya, Sony Abikim. Ya, waktu di kelas Inner Game, saya kan alumni pertama. Oke. Ya, itu ada satu buku, beliau nunjukin satu buku, namanya itu adalah The Upside of Stress. Itu Kelly McGonigal. Ya, dia nulis buku, ngeriset tentang stres. Teman-teman sekalian, itu belasan tahun, dia meriset tentang stres. The Upside of Stress, sisi lain tentang stres. Dia bilang kayak begini, yang berbahaya itu bukan stres. Yang berbahaya itu adalah stress belief. Cara pandang kita terhadap stres. Ngerti gak? Yang berbahaya itu bukan stres. Bukan stresnya. Stresnya bukan. Tapi cara pandang kita terhadap stres, itu yang berbahaya. Kalau disederhanakan, dicontohkan kumaha bah? Contohnya ya, stres nama ya seringan. Tapi lamun orang ngerasa aku stres etatnya adalah sedang dihinakan, sedang disudutkan, sedang dipenjara, tidak diberikan kebebasan. Nah, itu yang bahaya. Itu. Jadi perasaan-perasaan yang mengelilingi stres eta merenya yang membuat kita jadi ngerasa. Cara pandang si Kang Fahmi lah. Ketika Kang Fahmi misalkan itu lagi bisnis nih. Kemudian misalkan ada yang nipu misalnya. Kang Fahmi akan melihat apa itu? Ya, kalau Kang Fahmi melihat tengah hargaan kaing teh. Ya, kemudian juga misalkan asal dihinakan. Wah, itu makin berat tuh. Iya, betul. Tapi kalau Kang Fahmi melihat, oke, ini adalah batu tangga aku untuk bisa menjadi pengusaha sukses kayak begini. Ini bagian daripada pengalaman yang itu berharga. Ya, jadi pengusaha sukses harus kayak begini. Itu akan jauh lebih rileks. Jadi teman-teman, makna itu memberikan cara pandang kita terhadap stres. Ya, nggak ada kekurangan. Saya itu pernah ditanya waktu di TSM dulu, ya kajian pranikah. Bah, ya kata Ustadz A, hindari nikahnya dengan 2 sifat orang yang kayak begitu katanya. Kata Ustadz B, hindari 3 sifat calon yang punya sifat kayak 3 ini. Kata Ustadz C, hindari ya calon yang punya 4 sifat seperti ini. Jadi salah apaan cenah? Jadi saya teh bingung harus ngapain katanya gitu. Kok saya tuh ditambah aja gitu. Akhirnya apa? Kalau saya begini, ya itu mungkin bagus. Tapi kalau saya ya lebih mempersiapkan mental untuk mengurangi pasangan jauh lebih penting daripada menghindari kekurangan calon pasangan. Ngerti nggak? Ngerti. Menyiapkan mental nih, ya untuk menghadapi kekurangan pasangan itu jauh lebih penting ya daripada cuma sekedar menghindari kekurangan calon pasangan kita. Betul. Karena akan datang pada waktu itu akan datang siapa pasangan kita. Siapa Anda dibandingkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Suami Anda kan gak semulia Nabi Muhammad kan? Tapi Sayyidatina Aisyah, apa ceritanya? Dalam episode pernikahannya, beliau pernah tersakiti, tanda kutip, dengan tuduhan selingkuh. Itu bukan omon-omon itu. Betul. Bukan masalah sepele, coba bayangkan. Anda suka ngaji, Anda suka baca Quran, aurat Anda terjaga, circle Anda benar. Tiba-tiba suami Anda nuduh, tobat. Coba bagaimana perasaannya? Enggak apa tuh dah? Betul. Betul gak? Kurang soleh kumaha. Dan yang kurang soleh kumaha, coba bayangkan. Nabi datang ke rumah Abu Bakar yang sudah 30 hari. Itu bukan untuk, puntennya salah.
tos mah tuh jadi awewe ya. Nabi itu bukan begini, ayo mah udah, biarpun dunia mengatakan kamu selingkuh, aku tetap percaya kepadamu. Kan enakan ya. Betul. Di pihak yang ngabela gitu. Ngabela. Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Ya. Terus ngomong ke Aisyah, kalau kamu melakukannya Aisyah bertobatlah. Coba gimana tuh? Malah makin di iya Aduh. gitunya. Aisyah nangis makin menjadi-jadi. Saya emang gak kebayang gitu saya kalau jadi perempuan Iya, gitu betul, ya. betul. Saya aja kalau jadi laki-laki gak dihargai gitu. Aduh asa ya misalkan saya terjaga gitu ya. Gak pernah ada chat dengan perempuan yang bukan mahram yang mesra-mesra misalkan gitu ya. Gak pernah berangkat, gak punya circle seperti itu. Terus ditanya sama istri teh, "Bah, ari abah bogoh deui ka saha?" Kan, hah? Tobat, bah, tobat. Tobat, gitunya. bah, tobat. Nah gitu ya. Nah apa? Malah gitu. Ya begitu ya. Kan kita tuh gak enak, betul gak? Ya teman-teman sekalian. Wah itu sakit hati itu. Tapi Aisyah mengalami hal itu, bayangkan. Jadi saya mengambil pelajaran, wah dahsyat, kita gak bisa. Iya betul. Yuk teman-teman sekalian, ya ikhtiar semampunya aja. Silakan CV-nya, silakan apa namanya. Tapi energi fokus kita jangan habis di menghindari kekurangan gitu. Ya, kita kan terbatas energinya. Betul. Semangat ya teman-teman ya. Sepakat. Yuk. Wa min ayatihi. Wa min ayatihi. Baca yuk. Kualitas kuno. Ini saya sebenarnya pengen nanya gitu ya. Kira-kira ya mudah-mudahan sih kalaupun enggak teman-teman kalaupun enggak ngomong cobalah. Ya coba teman-teman mikirin, udah mulai nggak? Kang Pamil udah mulai nggak? Betul. Saya tadi matak ngahulang wae ternyata pantesan. Pernah nggak ke istri gitu ya? Masalahnya, tapi bah kalau kita nerima dia nggak berubah, tak eta. Urang mah ngandalkeun perubahan teh ku diri urang. Lamun teu diomongan mah teu ngarti. Lamun teu dipaksa mah moal bisa. Lamun teu diingetan mah tah urang mah geus ngandalkeun kana omongan urang, itulah tawakal kita. Akhirnya apa? Allah kasih masalah baru. Da urang tawakalna ke otoritas urang. Jeung kana ikhtiar urang gitu Karena nya. ikhtiar urang. Ya, itu masalahnya teman-teman. Ya. Tapi betul, Bah. Itu pernah saya ini. Ada pengalaman? Ada pengalaman ya. Asli itu Iya. asli. Udah dibuat-buat deh. Iya rada menarik ya soalnya. Jadi kan saya pernah dengar nih, Bah. Ya. Lamun ngasih pelajaran ke istri teh, diamkan 3 hari. Ya. Gitunya. Oke. Entong lebih di 3 hari gitu lah. Betul. Hajar namanya hajar. Apa namanya? Hajar. Hajar. Ya, dihajar. Oh. Enggak, betul hajar itu diasingkan maksudnya. Diasingkan, betul Ya, kan? Betul. Nah ini nggak tahu saya meureun anu menganggap bahwa itu teh lamun geus dikitukeun pasti bakal ieu da eta mah kan dalam hati saya nya ayat Allah eta mah ti nabi mah tidak berefek gitu. Ya. Saya melakukan itu tah. Jadi rada guntreng gitu nya. 3 hari didiemkeun bah. Dan teu kuat saya tuh bah. Saya teh beki dicicingkeun naon beki amek geuning bener tuh. Kan ibu-ibu gitunya naon sok jadi ujung-ujungna teh jadi pakuat-kuat ya. Nah, cek saya teh ieu saya nu salah atau ayat nabi nu tidak sesuai gitu. Ternyata saya mengandalkan itu, Bah. Padahal kan hari qawamna laki-laki mah dan tidak mengurangi qawamnya laki-laki kalau meminta maaf duluan gitunya. Oh enggak. Kan saya tuh mikir lagi, Bah, urang teh salah. Ini mah kudu diberi pelajaran nih mah. 3 hari diasingkeun gitu. Ya. Jadi ketemu geuning. Pernah nggak Anda lihat konten anu ngasih sarapan dengan gitu weh hungkul. Makan pamproknya kayak angin berhembus teh wing gitu tah. Itu teh ngalaman nanti. Ngalah. Mungkin konten itu terinspirasi dari kisah Anda. Jika asa relate banget ya konten. Saya tuh melakukan itu gitu 3 hari. Ternyata mungkin ya saya barusan ieu gitunya. Oh, jika nama karena terlalu mengandalkan itu. Iya, tapi kalau mau ya komitmen lakukan. Makanya kenapa talak dalam Islam itu teman-teman talak ya. Talak itu adalah salah satu cara mentarbiah istri. Oh, oke. Talak menceraikan, mengancam talak itu atau talak itu bagian daripada mentarbiah istri. Kan pertanyaannya, orangnya kuat tuh, bener tuh. Lu mau asal gagah we. Ya 3 hari tidak akan aku datangi kamu ya.
Geus 2 peuting teh. Ya Allah, meuli sorangan kieu Gusti. Tahun baru gitu bah nyiapin baju anak sekolah weh. Iya. Kan pas keur baralem gitu makan bingung pening atuh bagi laki-laki nu biasana udah disetrikakeun posisi bajuna di dinya ieuna di dinya ketika kita mau saya kasih pelajaran dulu udah nggak bisa tuh anggar banyak ketergantungan ada sisi yang wah benar-benar tidak siap gitu. Ya, jadi apa namanya kalau mau ngasih pelajaran ya ngasih pelajaran nggak apa-apa. Ya silakan. Tapi ya kitanya harus kuat, harus betul-betul. Aman FS mer juga ya, kieu mah. Kalau Kang Fahmi berarti tipe yang memang nggak bisa poligami. Nah gitu. Karunyaan, ketegaan gitu ya. Justru karena karunyaan kanu lain. Karunya itu juga nama kudu di bahaya gitu ya. Luar biasa. Subhanallah. Gitu Kang Fahmi ya. Siap. Abah. Ini luar biasa Kang Ray. Tapi saya sebelum kita kasih tanya jawab ya ke teman-teman. Saya itu pernah dengar ini cerita tentang kita ya para suami khusus para suami ya. Anda pura-pura aja lah ya. Pura-pura teh hadir, pura-pura teh dengar ya. Ini cerita para suami nih. Saya itu apa namanya itu ingat Rasulullah SAW itu pernah dulu berbeda pendapat dengan Sayyidatina Aisyah. Itu sampai Rasulullah itu bilang ya kamu mau mengangkat hakim siapa di antara kita? Oh sampai segitunya. Ini perbedaan pendapatnya dalam hal apa? Nah itu saya lupa lagi. Suatu saat Rasulullah itu pernah beda pendapat. Aisyah kekeh. Oke. Ya Aisyah kekeh gitu ya. Rasulullah sampai bilang kamu mau dihukumi siapa? Mau ditengahi siapa? Itu hebatnya tinggal ketawa dua Nabi. Kata Nabi, Umar mau Umar? Enggak. Aisyah langsung respon, enggak. Ya enggak mau. Nah Abu Bakar mau Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Abu Bakar datang. Ya ayahnya, disangkanya kan dibelanya. Ya sebelum Rasul ngomong malah dipukul Aisyah itu. Siapa yang lebih takwa daripada Nabi? Langsung Aisyah nyumput di belakang pundak Nabi. Kemudian Nabi bilang, Anda itu datang ke sini bukan untuk melakukan itu. Gitu ya. Udah gitu ya. Akhirnya udah. Singkat cerita, saya lihat cerita itu, wah tawadu banget ya Nabi tadi gitu, Masya Allah ya. Padahal yang paling bertakwa itu Nabi, paling tahu Nabi, yang ngasih dapat wahyu Nabi gitu ya. Tapi ke istrinya, sok atuh, badai usaha. Itu kebayang nggak? Ya, Kang Fahmi sebagai trainer MC atau public speaking, ya, kemudian istrinya pingin belajar public speaking ke yang lain. Atau cari-cari materi dari yang lain. Suaminya nggak dipercaya. Bagaimana perasaannya? Sok pada diajar ku saha, sok. Gitu meureun saya pada trainerna saha deui nu dihadirkeun gitu nya. Itu kebayang itu. Tapi Nabi itu kalau saya lumayan agak berat ya. Betul. Agak berat. Saya belajar parenting, orang minta jadwal waiting list misalkan tuh ya. Tapi istri nanya, kabatur masalah anak. Hah? Masalah batur nanyakan ke orang gitu kan. Tapi Nabi SAW dengan ketawaduannya ngikut aja. Sok kamu mau apa? Luar biasa aja. Urang teh Nabi lain menang wahyu henteu gitu ya. Kalakuan si Firaun. Naudzubillah min dzalik. Luar biasa. Ini saya ada tanya jawab enggak? Ada tuh. Oh, ada. Ini tuh saya teh kayaknya mah kuota tidak ada. Jadi kalau ada apa-apa mah dia aja pilih gitu anu ka ya. Ini memang karena ini ya Bah, kalau misalkan kita, ini habis ini saya mau nyerahin ke teman-teman semua karena kayaknya lebih menarik kalau kita lebih banyak tanya jawab Bah ya. Ini karena mungkin hal-hal seperti ini romansa rumah tangga, kemudian juga pengambilan keputusan yang diajarkan Nabi dalam berumah tangga itu jarang terekspos mungkin dan jarang terbahas sehingga hal-hal seperti ini itu jadi luput gitu Bah. Padahal kan kalau misalkan dibahas tadinya, oh nyanya gitu. Kan kayak merasa ketika misalkan yang perempuan lah, ngerasa banyak tersakiti sama pasangannya, atau tinggali Siti Aisyah tuh kurang soleh kumaha gitunya, lingkungan circle-nya, anak nasa, istri Nabi gitu, tapi ujiannya luar biasa gitu. Karena mungkin jarang terbahas jadi ngerasa bahwa kita teh ngerasa paling susah, paling terpuruk, paling terzolimi lah gitunya. Luar biasa. Baik teman-teman semua, ini dari wajah-wajahnya mah sudah mulai berbinar gitunya, mulai caang ya mah. Mulai caang. Padahal saya belum mempersilahkan
Ban maghrib sebentar lagi ya tuh. Betul. Lain gara-gara materinya, gara-gara oh ya tareh maghrib ya. Saya belum mempersilahkan bertanya, udah ada yang ngacung. Maka ada lagi yang mau bertanya dari Ahwat? Oh sudah ada. Dari sebelah sana dulu boleh? Boleh. Oh ada ya? Maka boleh sebutkan nama, dari mana, sudah menikah atau belum? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adam, Kang Ustad. Oh iya Adam. siap. Oke. Izin nanya, kan lagi ngereyeh ya ke seseorang, tapi beda usia sama Kela daerah. ngeureuy. Geureuh naon ieu teh heula. Asa teh enakeun. Jeung aya di keureuh sagala. Eta seseorang di opi kumaha. Tapi terkadang si mama tuh suka tidak ngedukung geningan. Oke. Proses Nah, tarup ini teh. Ya proses untuk- tarup ngeureuy teh. Untuk mengawali supaya kayaknya bisa ngayakinkan si mama. Oke. Yang kedua karena beda daerah teh gini, pendahuluan untuk ngajak ngobrol sama calon mitoha teh apa yang perlu diobrolin gitu. Orang mana? Bekasi. Orang Bekasi. Ah, Deukeut atuh. Sugan teh Timor Leste gitu. Sugan teh di mana? Sugan teh Bekasi mah Sulawesi, teh. NTB, NTT, Dari ke Sumatera Papua. sieun gitu. banjir. Iya. Udah berapa lama? Baru 2 bulan. Oh 2 bulan. Kenal. Oke. Udah memang ada target menikah? Kalau diterima sama calon mitoha mah nya Siap. nabung mah siap. Rencana iraha? Pamit hujan mah sasi payun. 1 tahun ke depan lah Ustaz, kintan-kintan gitu. Siap. Oke, siap. Jadi ini pengen ngobrol meyakinkan ke calon mertua atau ke orang tua Kan sendiri? kalau bahas ngobrolin tentang teori sunnah Rasulullah atau itu mah kan bagi saya mah terlalu Jauh. jauh teuing Ah. yang praktis-praktis yang sudah dilewati oleh para trainer-trainer di depan begitu. Iya. Pengalaman hidup ya Mas. Oh, siap. Iya. Gitu Masya mungkin. Allah. Siap, siap. Kang Adam, ya. Coba jawab sama antum lah. Jadi jadi Pak, ini tuh cara meyakinkannya untuk orang tua atau ke mitoha? Oh, kedua-duanya. Iya. Oke. Kang Adam. Proses Lagi, perkenalan 2 bulan. beliau lagi cari hawa. Betul. Khawatir hawa panas ya. Hawa nafsu. Hawa nafsu mah kudu ditundukkan tong dinikahi ya. Oke. Jadi dalam 2 bulan ya. Prosesnya 2 bulan, beda kota, pengen meyakinkan sama orang tua. Iya. Ya. Kumaha teh? Ini kalau Antum pengalaman. pengalaman. Ah, pengalaman. Kalau saya tidak pernah mengalami kayak begitu. Betul, Kalau saya mah ya alhamdulillah betul. yakin aja. Nih, Diterima langsung ya. oh, ya, Antum punya pengalaman enggak? punya. Oke. Iya, iya. Oke. Saya tuh kan istri orang Magelang, Jawa. Jawa. Oke. Saya tuh kenapa ini juga gara-gara doa tadi. Oh, Jadi saya tuh kan lamun dulu jeung teman-teman komunitas teh sok heureuy gitu nya. Iya. Saya mah pengen nikah teh jeung orang Jawa, kunaon arah bisa mudik. Bener tadi. Oh, Dikabul kalau kaduhung teh jeung Jawa orang Turki Tengah. nya. Jawa Tengah. Betul, kaduhung teh padahal jeung orang Turki, orang mana, orang Rusia gitu nggak bisa mudik gitu. Iya. Gara-gara ngomong gitu, beneran. Jadi tiap bulan, tiap tahun bisa mudik gitunya ke Jawa. Nah saya sama istri itu kenal di komunitas, ya. Kemudian sama mertua itu saya belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Ketemunya pas kapan? Kira-kira? Pas Cek kapan? Abah, kira-kira ketemunya pas kapan? Sebelum menikah. Pas Tarup. Oh, pas akad. Pas akan? Masya Allah. Jadi bahkan saya kieu, ini tamu ngajalajar, ku saya teh di salaman, mana teh apa? Teman nu mana bapana teh apa namanya? Saya teh salam ya adina maksudnya itu bapak. Tidak Oh, naon. itu bapak geningan mitoha Naon dan gitu. kita marek nikah jeung budakna kan. Iya, betul. Yang penting mah Jadi- apa budakna. Ya tapi teh asa harus tunjung teuing mitoha minantu teh apal mitoha. Nah, istri kan artinya ada kepercayaan dari pihak orang tua bukan hanya terhadap saya, Kang. Yang paling penting mah terhadap si anaknya. Oh. Kan yang meyakinkan teh saya mah telepon can pernah ketemu misalkan saya mau nikah dengan anak Anda dah henteu atuh. Ente itu teh. Ketemu nage pas hari ha. Wah, cek saya mah mitohana katipu. Lain ku jago-jago teh alus gitu ya. Bener juga nama. Ya Allah mudah-mudahan tong sadar bikin engke. Jadi artinya memang si proses meyakinkan tuh dari diri sendiri dulu gitu. Kan orang tua mah melihatnya. Oh iya. Jadi orang tua melihat cok kabayang tuh perempuan nih diajak nikah, lalakina belum pernah ketemu, belum pernah ngomong dan itu yang Oh, saya itu- alami. Itu Masya Allah ya. Jadi ku sinari mana orang tua ku si positif tinggi ting
memang sewaktu itu teh nepikeun ka ayeuna ge dukun masih rada kuat ya nya. Jampena. Jadi proses pada waktu itu memang si anaknya, jadi saya menguatkan di dua belah pihaknya gitu. Saya meyakinkan pada orang tua saya, istri nu dibawa ke saya, ari ku bageurna mitoha gitu ya. Jadi istri teh, hayu udah direncanakan tuh mau ngahitbah mau naon gitu ya. Ari ibu saya jeung saya, Jawa jauh nya. Orang sakeluarga besar riweuh meureun. Kumaha mun langsung nikah teu kudu aya hitbah-hitbahan lah. Betul. Da kaditu mah riweuh. Dan yang lebih dahsyatnya lagi ku bager-bagerna mitoha saya, Mbah. Masya Allah. Kaditu mah hese jauh, kumaha mun nikahna di Bandung. Hei, kan istri teh orang Magelang, saya orang Bandung, jadi jika non mulung mantu gitu. Nikahnya di Bandung? Di Bandung di Istiqomah. Masya Allah. Gitu, jadi. Oh tahu mungkin, tahu mertuanya tahu. Gedungnya gratis. Bayar kebersihan 500.000. Jadi memang Kang prosesnya itu kalau dari saya pribadi bahnya ilmu pengalaman. Tapi itu betul. Gitu ya bahnya. Kayaknya begitu. Jadi biarkan calon Anda meyakinkan orang tuanya. Jangan Anda. Ya kalau Anda mah yang berusaha meyakinkan calon mertua itu modus kelihatannya gitu. Ya. Anda mah tugasnya adalah meyakinkan orang tua aja sambil banyak berdoa gitu ya. Memperlihatkan bahwa kita mampu bisi teh yakin deh kawin we unggal poe minta duit tah bisi gitu misalkan betul. Gitu ya. Jadi nikah we sholat subuh kaburangan rek jadi imam naon nah betul. Misalkan bisi eta mah bisi. Nah coba diskusi dengan suami dengan ayah dengan ibu yang mungkin si mamah teh mah ari mamah nu janten karaguan ke aku teh nikah teh apa tanya ya bisi si mamah teh kieu mama mah teh yakin kamu teh nu daekeun tapi segitu. Bisi. Lamun eta mah rada berat. Mata tibatan kamu jadi hati mendingan engke we tapi segitu. Nah, oke mah aku buktikan gitu. Serius ah. Benar. Kadangnya nih saya setelah jadi orang tua dan saya merasa berdosanya. Dulu sering nuntut ayah gitu. Cik atuh ngarti betul, gitu ya. Dulu ya. Aduh, pas tos jadi ayah karaos segitunya. Ini teh teman-teman coba enggak mesti nunggu jadi orang tua paham ke kita. Betul. Enggak mesti. Karena amal soleh itu, pahala itu bagi mereka yang berikhtiar. Kita coba pahami jadi orang tua. Bisa jadi ibu ayah kita teh ada harapan yang diinginkan ke anaknya. Ada kekhawatiran yang kemudian itu teh selalu menggelayuti dalam pikiran orang tua. Ada mungkin pengalaman buruk yang itu teh khawatir terkena juga ke anaknya. Jadi tanya dulu ya, tanya. Jadi Anda jangan menjas si mama menghalangan sunnah ya. Ya suduna angsabilillah. Menghalangi pisabilillah ya mah ya. Asfalu minan nar mama. Wah gila ya. Azabung syadid. Tapi sih ya coba Kang Adam ngobrol dulu gitu kan ya. Ya apa namanya sebelum nanti ditunjukin siapa hawanya. Nah coba ngobrol dulu dengan orang tua. Dikupas gitu. Apa yang membuat dia mamah gak yakin deh. Apa yang membuat mamah misalkan nggak memberikan banyak jalan. Tanya aja, jangan tabu. Jangan tabu. Ya, itu tadi dibuka ruang diskusi ya supaya kita bisa memahami mereka. Jangan kita nuntut mereka memahami kita. Betul. Teman-teman sekalian, itu nggak mudah loh. Beberapa dari kita terlalu menggampangkan. Aku mau menikah dipersulit sih gitu ya. Melepas anak perempuan itu nggak mudah loh. Betul. Saya tuh kalau lihat acara-acara pernikahan ya, Kang Fahmi, saya punya anak perempuan satu. Itu kalau lihat acara-acara pernikahan teh sok ngecelak si sosa gitu nya. Ya, kenapa coba? Lapar? Bisa. Lapar. Ustaz sok belok soalnya sok unexpected si Abah mah jawaban. Saya harus mempersiapkan diri menerima. Iya, kan saya punya anak perempuan. Tadi kan setupnya begitu kan. Saya punya anak perempuan. Itu ya. Jadi kalau kalau lihat acara pernikahan itu saya suka ngebayangin, hiji waktu mah kita yang akan itu ya. Kita yang akan melepaskan gitu kan ya. Jadi nggak mudah itu teh. Betul. Ya makanya cingnya kami toha teh ya. Iya, kami toha teh cingnya. Nah, kenapa teman-teman sekalian? Karena coba bayangkan, Kang Fahmi yang menyekolahkan istri Anda siapa? Orang tua. Itu mohon maaf sampai SMA, sampai S1, sampai SMA ya? Sampai SMA. Itu ketika Kang Fahmi nikah, itu bon-bon invoice pembayaran itu dibikin ke Kang Fahmi. Enggak kan?
Bayangkan itu. Iya, iya. Cing nyaah ya ka mertua teh. Ya kenapa? Bayangkan mereka yang ngurus, mereka yang jaga, bukan hanya fisiknya, agamanya. Terus diberikan kepada kita laki-laki yang kita temilu ngurus gitu. Udah jadi weh gitu. Terima jadi gitu Terima ya, Bah. bisa weh gitu ya. Komo barijeng datang ti Magelang ka Bandung mah kan teh. Otak lah mau jadi mintantu pika sebeleun teh mah durhaka bisa dia. Astagfirullahaladzim. Batur mah moro kitunya ka Iya, mertua teh. mah, Ya datang. mertuana datang kana. Ya Allah. Kita ting mertuana anu tawadu, ting minantuna anu teu boga sopan santun ya kan. Jangan ada manu kedua itu ya. Lah, Jadi teman-teman sekalian itu Masya Allah. Itu ya. Oke ya. Dan kalau untuk mertua Anda, calon. calon kan ya, Bah. Harapan jadi mertua Anda, nah itu yakinkannya adalah si teteh. Nah, wilujeng berjuang ya, jeung mudah-mudahan bulan hareup teu hujan. Nah. Karena cepet nikahnya, bener. Tapi memang gitu, karena mungkin orang tua tuh kan ningali, can siap iya mah. Iya. Dan itu tuh tidak terkomunikasikan gitunya, Bah. Betul. Orang tua ngerasa belum siap, kita ngerasa siap, kan belum ada titik temu nih. Iya, Jadi betul. memang harus ada dialog dan Gak mudah komunikasi. itu, gak mudah. Begitu ya. Tadi teteh, menarik ya. Kita sampai 1 menit sebelum azan siap. ngarah tinggal Pak kieu Ida ya, itu sama gitu. ya. Jam 6 pas. Oh jam 6. Oh aman aman. Alhamdulillah kan. Mangga teteh. Oh iya teteh. Cek ya. Perkenalannya harus apa aja ya? Iya. Nama mungkin ya. Nama saya Yolanda. Yolanda, Iya. judul lagu kayak Nikah udah menuju 5 tahun. menuju 5 tahun. Tadi kan banyak ya dijelaskan memaknai rumah tangga gitu. Tapi di satu sisi juga kayak merasa emang semua hal harus saya maknai ya gitu. Atau misalnya ada hal-hal yang emang tadi kan kata mending gak bisa dirubah dan lain-lain. Nah itu batasan-batasan apa aja sih yang perlu dimaknai sama batasan kayaknya ini perlu dirubah deh kalau misalnya bukan karakter atau apa gitu kan. Iya. Ya kayak gitu. Jadi pengen tahu apa semua aspek dari si pasangan kita tuh ya udah kita terima aja. Nanti berubahnya mungkin dari doa dan lain-lain atau cuman seperti itu aja. Terima kasih. Teteh suaminya ikut? Suami saya di Serang. Oh. Oke. Saya LDM. Ya buat AA yang tadi saya ketemu sekarang lusa dilamar aja. Jadi jangan takut kalau udah yakin mah insya Allah. Oh teteh ngasih nasihat kali ya. Oh iya. Kasih saran. Ngasih saran ya. Ya, kalau udah Tuh. yakin mah maju. Maju terus. ya. Tapi si Aman apa maju aja nya. Utara mundurnya insya Allah. Ya di Serang. Makasih ya. Di Serang. Oke terima kasih Siap, teh ya. Teh Yolanda. Ini gimana Cen Abah? Kalau misalkan Ya. ada problem, ada apa teh kita teh harus Jadi makna itu tidak menafikan kita nyari solusi. Makna membuat kita menerima ya itu tidak menjadikan kita itu abai, membiarkan, nggak peduli, enggak. Jadi kalau disebut menerima bukan berarti kita nggak ngomong. bukan nerima. jadi pasif gitu nya Iya, banyak. bukan jadi pasif. Nerima itu tahapan awal menyelesaikan masalah. Tahapan selanjutnya Anda mau biarkan, Anda mau nikmati. Kayak saya tadi, kayaknya nu ieu mah dibiarkeun weh. Si umat teh keun we rusuhan. Da bukti nama geningan, saya lebih memilih ya efek negatif daripada rusuhan daripada menolak efek positifnya gitu. Betul. Ngerti nggak? Tapi apakah saya semuanya kayak begitu? Enggak. Ada saatnya sampai istri saya nangis. Kenapa tuh nggak ngomong dari dulu gitu ya? Suatu saat ada satu masalah yang enggak, saya nyari waktu yang tepat dan saya menerima bahwa itu adalah bagian dari hidup saya gitu. Tapi saya harus cari waktu yang tepat untuk ngomong ke kamu. Begitu. Setelah ngomong ini ya kamu mau gimana? Uma mau gimana gitu ya. Jadi bukan berarti nerima itu diabaikan, dibiarin enggak. Ini hal yang sama, beda ya. Anda setelah nerima mau talak mau enggak itu pilihan selanjutnya. Anda setelah menerima mau resign di kerjaan atau tetap bertahan silakan. Anda setelah menerima mau ngomong, mau marah atau mau cukup membiarkan itu adalah pilihan. Ngerti nggak? Betul. Tapi menerima itu artinya bahwa kita ya dalam kondisi rileks, dalam kondisi tenang, ya dalam kondisi yang nggak riweuh gitu maksudnya gitu. Paham nggak teman-teman? Ya, ayah bunda sekalian paham ya? Jadi terima itu bukan berarti diabaikan, enggak. Ya, kalau perlu diomongin. Kamu bisa enggak gitu ya? Aku pinginnya kayak begini, harapan aku kayak begini, itu diomongin. Ya, tapi
ya kita siap-siap juga dengan kemungkinan bahwa tidak semua keinginan kita teh juga diwujudkan. Betul. Bahkan saya kalau tadi nangkepnya ya teh ya dari yang tadi, kalau saya nangkepnya justru ketika kita ada fase menerima, justru kita tuh jadi lebih jernih ketika mengambil keputusan ke depan gitu. Ya, Untuk pagujud ujung kan Ya. kadang-kala emosi kan kalau Ya. misalkan reaktif dengan satu problem, kemudian kita tuh pengen kudu beres ya. Kan Ya. kadang-kala emosi yang muncul gitunya. ya, Makanya ketika ada fase itu mah kayak jadi lebih nyaman, lebih tenang gitu kan. ya. Jadi kalau Anda mau marah dalam kondisi terkontrol, under control gitu, marah Betul. boleh ya. Nanti itu juga berlaku nanti ketika didik anak teh. Sama juga, ketika didik anak ketika nerima itu bukan diabaikan. Ya, nerima itu kadang dibiarkan, kadang juga diomongin, kadang juga ditekenin, harus ada, kadang juga ditegesin. Ya harus ada itu. Ya proses itu teh gitu ya. Jadi nerima itu bukan berarti diabaikan, teman-teman. Ya, tapi kondisi di mana kita meyakini bahwa ini semua adalah bagian dari hidupku gitu. Ya. Betul. Paham ya? Paham. Dan secara ilmu fisiologis ya, ilmu fisik kita ya. Ketika kita itu nerima, maka yang berfungsi otak itu bukan amigdalanya. Jadi kalau kita lagi marah, itu otak reptil yang berfungsi. Oke. Otak reptil itu nyuruhnya nyerang. Hewan reptil aja kayak gimana? Nyerang, menyudutkan, menghancurkan, mendolimi gitu ya. Makanya nggak ada ceritanya orang marah tapi kemudian lemah lembut, nggak ada. Betul nggak? Iya. Siapapun dia, kalau marah kemudian tidak terkontrol, maka dia akan mendolimi orang. Begitu. Nah, Maka kalau ditanya, Mbah, itu memaknai itu apakah dalam semua hal? Ya. Ya. Apakah memaknai itu dalam semua hal? Ya. Dalam semua peran? Ya. Ya, peran-peran yang tidak dimaknai, ya, maka tidak akan sampai ke hati, banyak bosannya. Ya, subhanallah. luar Kalau biasa. terus ya kalau sudah bosan deh ya, hilang makna, bosan. Di jalan ketemu mantan. Kemudian apa namanya? Ada solusi dengan cara yang haram. Mulai itu. Ya, benteng pertahanan kita hancur. Betul. Dia tidak menemukan kenyamanan di rumah, ternyata menemukan kenyamanannya di tempat lain gitu Iya. nyabahnya. Karena dia fokusnya di solusi. Bukan dinerima kondisi. Oh, betul. Iya. Begitu, Teteh, ya. Ya. Ada lagi? Hadirkan maknanya teh ya. Ya. Apa maknanya jadi ibu ketika ngurus anak, itu ngaruh itu. Ya. Teteh ibu-ibu ya. Akang-akang, para ayah, para bunda. Kalau kita banyak list pekerjaan, banyak nih pekerjaan A sampai B, sampai C, sampai D, sampai Z. Pertanyaan saya, yang terpikirkan teh memaknai pekerjaan itu terlebih dahulu, atau yang terpikirkan teh kudu beres? Kudu beres. Saya tuh. Akhirnya apa? Kita cepat kelelahan. Betul. Kadang iya, Bah. Ya. Kalau lagi banyak teh, padahal kan lamun ke normal gitu nya, mun diurai teh kan nggak terlalu secapek itu gitu ya. Iya. Lamun iya mah kadang udah hayang aduh jadi aya asa numpuk gitu. Iya kudu beres. Karena Sampai pikiran kita adalah pengen pengen cepat selesai beres. dan tidak memaknai. Tapi ulah memaknai itu di pegawainya, kadangnya mau beres-beres. cenah Ya. ieu mah bagus. Tapi cicing wae jadinya. Mama, ini kenapa bala takernya di rumah teh? Sebentar. Nuju memaknai mama teh. Nepi ka sore memaknai we haben pagawean bereskeun. Ya, tapi sebelum itu apa maknanya ketika aku menyelesaikan pekerjaan rumah? Ya, apa maknanya ketika aku mencari nafkah? Apa maknanya ketika aku kemudian melayani suami? Ya. Kenapa banyak orang yang belajar agama akhirnya trauma terhadap agama? Kenapa ada orang yang banyak tahu tentang syariat tapi benci pada akhirnya di usia dewasa kepada syariat? Jadi trauma syariat gitu ya. Dari trauma syariat. Karena Karena kita itu. tidak terbiasa menghadirkan makna dalam ibadah. Ya, kita langsung gajleng how to-nya, kita langsung gajleng kaifiatnya. Oh, harus jadi ibu soleha. Pertanyaannya, kenapa aku mesti jadi ibu soleha? Ya, aku harus jadi suami yang soleh. Pertanyaannya, kenapa harus jadi suami yang soleh? Tanya itu. Anda kalau gak nemu jawabannya, jangan mau jadi suami soleh. Ya, saya juga gak mau jadi suami soleh. Saya mah Hasan aja gak soleh. Iya teman-teman, cari maknanya. Apa maknanya? Sebelum Anda menyelesaikan masalah. Yeah. Sebelum Anda menjalankan peran.
Dengerin Nabi SAW bersabda, Inna likulli amali syirratun wa fatratun. Kata Nabi, setiap amal itu akan ada masa semangatnya, akan ada masa bosannya. Oh, itu mah Futur. Setiap amal itu ada masa futurnya, ada itu masa memang, lemahnya. memang sunatullahnya gitu ya. Sunatullah, Anda gak bisa nolak futur. Dan Nabi tidak mencela futur. Kata Nabi, wa man kana fatratuhu ala sunnati asalama, kurang lebih begitu. Barang siapa yang ketika futurnya masih dalam sunnahku, tidak berbuat maksiat, dia selamat. Nabi mencela futur? Enggak. Ya, kita pasti ketemu bosan. Bohong kalau kita nggak ketemu bosan. Maka salah satu cara kita tidak cepat bosan atau kemudian menemukan kebosanan, jeda ambil waktu, ngahulang heula, kela. Nah, saya tebut kudu jadi suaminya. Buat kudu ripuhan sejauh ini gitu. Kenapa saya harus jadi ayah? Kenapa saya harus jadi bla bla bla? Tanya. Ya. Kadang-kadang kita nggak bersyukur, teman-teman sekalian. Kita sudah ada pada posisi setengah agama. Yang orang lain belum tentu. Dia aja tinggal meyakinkan calon mertua hese. Orang di posisi yang nggak semoga budak gitu ya. Segala ayah. Kadang kita nggak bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa mengambil makna. Kita sibuk dengan berbagai macam harapan dan keinginan. Walau alam bisawab. Luar biasa. Ini sebelum nanti tadi si Akang itu nanya, ini saya jadi kepikiran dia setengah kan saya tuh sudah menyempurnakan setengah agama, Bah. Betul? Setengah nadai harus nyari dia tuh biar sempurna. Gitu bukan. Saya rasa menyempurnakan setengah agama karena setengah ya. Apakah harus nyari setengah nadai biar sempurna gitu? Salesnya. Tuh Akang, boleh. Pantesan, tapi saya baru ketemu jawabannya, Bah. Apa tuh? Istri gitunya, ya kenapanya asa capek gitu aktivitasnya, tapi sebenarnya mah nggak padat-padat teuing gitunya. Enggak, teman-teman. Solusinya benar tadi itu. Kayak Coba, makanya itu ya, mengumpulkan makna itu penting. Ya, saya itu kadang-kala, kenapa saya nggak sampai sekarang nggak pernah selesai baca buku tentang pernikahan. Fadilah nikah itu saya nggak pernah selesai baca. Selalu saya ulangi. Minimal tiap tahun saya selalu baca keutamaan menikah. Fungsi rumah tangga, peran jadi ayah. Kenapa? Itu untuk menghadirkan rasa. Betul. Ya, emang saya tanya, di sini siapa yang cari nafkah nggak bosan? Bohong. Ayah bosan nanti? Ayah. Tapi kalau lagi bosan, saran saya, jangan dulu dipaksain. Lima kudu ya. Itu ceket kayak. Ceket. Ya, saran saya kalau Anda lagi bosan cari nafkah, mipir dulu dikit nih, ke warung kopi. Ngape dulu. Ya, buka lagi tuh, kela. Kenapa saya harus cari nafkah ya? Oh, Masya Allah. Ternyata mencari nafkah itu adalah pilar peradaban. Nah, pilar peradaban sebab hasil nafkah nu halal dituang ku budak, budak menang ilmu, dina jalan nafkah orang ngabantu karena agama. Aya deui gitu. Capek teu? Capek, anger tapi nikmat. Betul. Ya. Nikmat. Begitu. Malah saya itu kadang-kadang saking enggak tahu ya berlebihan, bukan berlebihan, minang poho. Kumaha? Saking saya suka lupa, teman-teman sekalian, itu setiap hari atau setiap pekan saya minimal baca keutamaan sholat. Biar sholatnya memaknai. Nikmat. Setiap pekan ya Tante? Setiap pekan. Bahkan kalau tarawih, sebelum tarawih saya baca dulu makna sholat. Apa maknanya ruku, apa maknanya sujud, apa maknanya takbiratul ihram, apa maknanya bacaan Allahumma ba'id baini, apa maknanya. Walaupun gak selalu tuntas, tapi minimal ketika sholatnya berasa. Gitu. Ruku nama anggar, sujud nama anggar, subuh 2 rakaat, anggar terjadi 8 rakaat. saking memaknai. Saking memaknai misalkannya. Nah 8 rakaat subuh teh menuju memaknai. Ente, anggar 2 rakaat. Ngan rasa nanti beda. Palingan orang tarahusunya kayaknya teh jarang. Ya saya juga tarahusu sama. Tapi aduh jadi kasinggung kieu nih. Tara pernah bisa membaca makna-makna sholat, Masya Allah. Iya, karena itu lebih berasa gitu. Betul. Makna puasa bagi Anda itu apa? Makna Ramadan bagi Anda itu buat apa? Ya capek, lelah. Makanya tiap malam saya live IG kan teman-teman. Namanya pelepah. Pelepah itu adalah pelepas lelah penikmat ibadah.
Tiap malam Tiap malam saya. tabu sabara. 8:30 jam 9. Oh. Saya bacain keutamaan Hari sekarang puasa. live IG. Iya. Aduh, bentrok atuh saina mah. Saya tiap malam teman-teman bacain keutamaan puasa, keutamaan Bah, ini mah tong Ramadan. maka live lah. Koma saya, we nanti dibayar ku dirinya. Iya, bener. Soalnya saya rek nonton versi mainnya mana jangan nonton di TikTok deh orang mah. Bagi saya gak ada urusan yang nonton beberapa. Bagi saya adalah tugas saya adalah saya pribadi butuh itu gitu aja. Kan Imas sekalian gitu maksudnya gitu. Betul. Barangkali ada yang mau mengambil manfaatnya mangga gitu. Setengah Cuma sembilan. saya merasakan Kang Fahmi ini ikhtiar saya. Setiap bulan, setiap tahun saya itu selalu ada satu buku tentang puasa yang harus disatamkan sebelum Ramadan. Tentang puasa Tentang puasa. setiap Setiap tahun. tahun. Ya, karena bagi saya ngaruh makna itu. Itu selalu buku baru berarti. Buku baru, kecuali tahun ini. Tahun ini kenapa? Karena ada 4 buku yang belum murojaah. Itulah saya sampaikan di tiap malam itu gitu. Ya, selalu sekali. Kenapa? Karena saya merasakan puasa itu capek. Betul ya. Siapa yang puasa nggak capek, apalagi kerja? Capek. Tapi apakah capek selalu jadi ngeluh? Enggak kan? Capek jadi nikmat, capek tapi nikmat gitu kan. Kayak olahraga, betul nggak? Betul. Olahraga capek tapi nikmat. Hayang deui gitu. Jadi, Makanya kalau Ustaz Budi Ashari nulis kalibrasi rasa. Beliau punya buku, Ustaz Budi Ashari itu namanya kalibrasi rasa. Tentang Ramadan. Kenapa? Ramadan bukan tentang hanya banyak-banyakan ibadah, tapi Ramadan tentang rasa bagaimana kita dekat kepada Allah. ini yang wah ya. Ini mah yang benar-benar luput dari saya pribadi lah ya. Ibadahnya Ramadan we gitu puasa mah persiapan Rajab Sa'ban nggak ada ya. Ya. Sajalana gitu makanya meren nyesak yakin apa yang dirasakan dan dimaknai gitu ya teman-teman semua. Kalau bah itu tadi tos iya ngacung karunya Oh, tos Masya Allah, ada lagi? tos pada ngantri takjil mah kadang Oh sadar iya, kita. iya, Mangga, iya. Iya, silakan. satu lagi ya? Satu lagi bisa lah ya. Mangga. Baik, bismillah. Izin Abah. Sebenarnya Sareng ini akang saha ieu teh. sama Wendy. Saya Wendy. Wendy ya. Oke, sudah menikah? Sudah kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Masya Alhamdulillah, Allah. bersyukur ya. 5 tahun. Betul. Nah, ini tuh tugas yang pernah saya kasih sama istri saya ketika awal menikah. Oh. Tolong cari kekurangan ayat-ayat yang ada dalam diri saya maupun dirimu gitu. Oh gitu. Nah. Sempat ditanya. Ya, dari awal nikah tuh sempat saya kasih challenge sampai kapanpun tolong cari gitu. Nah, di antara salah satu yang pernah saya temukan gitu ya di Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Oke. Di antaranya artinya itu mereka istri-istrimu adalah pakaian bagimu Hmm. dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Oke. Nah, terus korelasi dengan surat Ar-Rum ayat 21 tadi. Oke. Kenapa Allah itu menggunakan kata angfusikum dari dirimu sendiri dalam ayat ini? Apa hubungan kedekatan jiwa antara suami dan istri? Dan bagaimana tips ketika kita melihat cerminan kita untuk bisa memaknai istri gitu? Iya. Itu paling. Coba diulangi pertanyaannya. Saya bagaimana? Ya abah mah saya sesuatu dia teh mau ngasih pernyataan, bah dia teh pertanyaan gitu kan. Oke. Pertanyaannya tuh kenapa Allah menggunakan kata angfusikum Oke. dari dirimu sendiri di surat Ar-Rum ayat 21? Apa hubungan kedekatan jiwa antara suami istri dan apakah ada kemudahan ketika kita bisa mendeteksi jiwa kita sendiri untuk memaknai makna dari istri itu sendiri, ayat dia istri itu sendiri gitu. Oke. Ya, jadi kalimat anfus itu dalam surat Ar-Rum 21 itu maksudnya dari jiwa kalian itu adalah dari jenis manusia. Oke. Bukan dari jenis kelamin yang sama ya, seperti pasukan seperti kaum Boti ya. Betul. Ya. Ini kaum-kaum yang menjijikan ya. Naon aya nu keur ieu teh rada show teh. Ya, si Itwil. Itwil naon Ya, gitunya. ya. Saya dari yang tadi teu apal teh aduh naon sih teh. Subhanallah. Ternyata Saya kita mengerikan hafal, itu gitu ya. kita hafal. Tapi alhamdulillah ya mudah-mudahan. Nah anfus itu maksudnya Kang ya, itu adalah dari
diri manusia sendiri. Memang Nabi Adam Hawa itu diciptakan bagian daripada tulang rusuk Nabi Adam. Dan itu diciptakan supaya dapat sakinah. Makanya Nabi Adam itu setelah diciptakan, itu tidak lama Hawa pun diciptakan. Karena Nabi Adam tidak boleh sendirian. Ya, Nabi Adam merasa kesepian, Allah ciptakan Hawa. Gitu ya. Nah, anfus itu maksudnya adalah dari jiwa kalian sendiri. Maksudnya adalah dari jenis kalian, manusia. Nah, konsep manusia itu ada hal yang sama, ada hal yang berbeda. Ya, jadi konsep manusia. Jadi kalau pertanyaannya, apakah kalau kita memahami diri kita, apakah kita bisa lebih mudah memahami istri kita? Ya, itu sangat besar kemungkinannya. Kenapa? Sebab manusia ada prinsip-prinsip yang sama. Tapi bedanya jenis kelamin, ya itu juga menjadikan ada prinsip-prinsip yang berbeda. Dalam surat Ali Imran disebutkan, laisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu enggak seperti perempuan. Ya. Struktur otaknya berbeda, kebutuhan verbalnya berbeda, cara menganalisa masalah berbeda, ya kemudian urusan rasa berbeda, ketajaman logika berbeda. Ya, makanya kenapa ada syariat yang ditaklifkan kepada laki-laki dan perempuan yang berbeda. Ya, bab nutup aurat, bab waris, bab sholat, ada beberapa hal yang berbeda, betul? Ya. Nah, kenapa? Karena punya fitrah yang berbeda. Ya, tetapi manusia pada umumnya mau laki-laki mau perempuan ada fitrah-fitrah yang sama. Manusia punya hati, manusia punya akal, manusia punya rasa. Nah, ini prinsip-prinsip yang sama. Maka ikhtiar kita untuk memahami diri kita itu insya Allah menjadi bekal untuk bisa memahami pasangan. Gitu ya. Walaupun tadi ada fitrah-fitrah yang berbeda antara kita dengan pasangan kita. Maka betul ya, ini luar biasa ya, sudah bisa baca ayatnya ya, gitu di ya. awal coba. Dari awal pernikahan ya. Betul. Saya mah baru 15 tahun. Saya mah baru bieu komo. Pas Abang ngajelaskeun. Masya Allah ya. Jadi Allah. kurang lebih begitu Kang. Ya. Jadi subhanallah ya teman-teman sekalian. Makanya kalau Nabi mengatakan al-mu'minu mir'atu akhihi, bahwa seorang mukmin adalah cermin untuk dirinya, maka pasangan kita layak untuk menjadi cermin buat kita. Ya, gitu aja. Mudah-mudahan bisa lebih memaknai ya. Betul. Karena luar biasa ya kalau dari awal sudah ada kesadaran sok kedua belah pihak saling membaca gitu bah. Ya. Kan itu tuh udah jadi satu step lebih mudah untuk menghadirkan rasa gitu ya. Betul. Daripada yang sama-sama plus ya. Kayak saya jarang ngobrol misalkan ke istri, sok baca atau dah hente gitunya. Saya nggak baca hente, itu nggak baca hente. Aya ge nuduh di dieu tah. Ieu mah kieu ya kuduna ge kieu. Barijeng tidak pernah diungkapkan gitu. Ya gini aja teman-teman, contoh sederhana lah ya. Kan kita teh mau ngukur seberapa jauh perjalanan yang kita bisa lalui, kan tergantung sumber daya yang kita miliki ya. Banyak orang buka duit 50.000 rek ulin ke Turki kan gak mungkin kan ya. Gitu. Jadi, nah membaca itu adalah supaya kita tahu titik tumpu pasangan, gitu ya. Dan ini gak akan pernah selesai. Bahkan saya pernah ketemu teman-teman satu kasus ya, perasaan ini teh dulu teh ayah, nah muncul deui gitu ya. Itu sudah anak 4, kenapa muncul lagi ya? Perasaan dulu teh ini teh udah selesai. Dari kasus rumah tangga sendiri gitu maksudnya? Ya. Jadi kenapa muncul lagi? Oh ternyata ini muncul lagi, dinamikanya berbeda. Kalau dulu belum punya anak, muncul kayak begini. Oh sekarang ada anak seperti ini, muncul kayak lagi. Begini gitu. Jadi subhanallah. Maka ya nggak apa-apa, nikmati lagi, jalani lagi gitu. Ya, walau alam bisawab. Luar biasa ya. Ya. Ini serial yang sangat menarik teman-teman semua. Dan mudah-mudahan mah kalau saya berharap ini bisa bukan hanya 3 episode ya, kita sudah dipilih yang pernikahan sudah ke mihrab untuk luar biasanya. Ini sebutkan dapat apanya tuh, Bah? Sebutkan barunya. Ya, sebutkan ya. Ya. Nanti Akang tadi sudah saya pilih, Akang yang termuda tadi mana yang usia pernikahannya? Usia pernikahan termuda 1 tahun 8 bulan teh mana tadi? Enggak ada? Enggak ada. Ibu yang tadi mana? Ini ya? Nah, yang terlama 21 tahun. Ini dapat door prize, Bu. Dapat? Gak apa-apa. Boleh dapat door prize. Terus serius, Bu. Ayo Bu, rada kurang semangat, nggak jadilah kalau begitu mah, gitu ya. Ibu gak apa-apa dapat door prize. Boleh. 500.000 boleh.
Boleh. Ya. Asa kakara meren ditanya, wios 500.000. Ya. Jadi- Bisa hoyongna 1 juta kan tegaduh. Betul. Jadi dapat luar biasa ini, Ini dari siapa tadi sponsor. yang nikahnya termuda? 1 tahun 8 bulan tadi teh. Ada yang lebih muda nggak bising aya nu Ada berapa? Tuh kan anu. nyatanya. Sabaraha Kang? Padahal dia tuh, 1 tahun 9 bulan. Anu karek 1 tahun? Nggak ada. Tanggal pernikahan. Tanggal pernikahan kapan? 5 Mei 2024. Boleh dikasih door prize kan? Boleh? 500.000 boleh? Boleh ya. Okay, siap. Mengangkat ke mihrab ya, Ibu sama Akang gitu. Ya. Ini pengennya mah ngobrol terus Bapak Ibu semuanya, dugi ka menjelang taraweh meureun, tapi dah kita teh harus rehat ya. Sudah persiapan takjil, tapi luar biasa ini serial yang menarik, Bah. Ya. Saya boleh tutup? Oh, Closing dulu ya. boleh closing statement dulu, Bang, enggak? Teman-teman kan di ayat itu kan ada litas kunu ya. Betul. Ya ada kalimat litas kunu supaya sakinah gitu ya. Nah saya nggak ngebahas sakinahnya, nanti di pertemuan selanjutnya nih. Siap. Ya terserah sekarang sakinah makna Anda aja terserah. Anda mau maknai sakinah itu apa terserah. Bawaan Damai, masing-masing. tenang, ya. bawaan masing-masing lah ya. Siap. Yang penting kita punya makna positif lah ya sakinah Betul. teh. Oke, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Apa itu sakinah, gimana prosesnya, dan tips mendapatkannya. Nah teman-teman sekalian, ya dari wamin ayatihi ada litas kunu, lamnya li ta'lil tuh, supaya, kan gitu kan ya, supaya sakinah. Nah, kalau Imam At-Tabari menyebutkan sakinah di sini terkait nanti dengan biologis. Tapi makna biologis ataupun makna psikologis, nanti saya terangkan 2 makna sakinah. Ada makna biologis, ada makna psikologis. Kedua-dua maknanya ini baik, ya. Sakinah ini mungkin kita dapatkan kalau kita membacanya berawal dari mudah membaca ayatnya. Jadi membaca ayat itu adalah proses awal supaya kita mendapatkan sakinah. Membaca ayatnya membaca pasangan. Ya, itu adalah proses awal supaya kita dapat sakinah. Oleh karena itu, karena ini ayat Allah, ya proses membacanya tentu kita mesti melibatkan banyak hubungan dengan Allah. Ya, sholat kita, puasa kita, itu adalah cara kita ya supaya dibantu untuk lebih cepat membaca pasangan kita. Ya insya Allah kalau sudah sering membaca, insya Allah hadir makna sakinah juga punya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair pada guru kita Abah Hasan, luar biasa ya. Kita sama-sama doakan beliau, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi langkah beliau, memudahkan segala urusannya, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang supaya bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu semua pertemuan kita hari ini edisi perdana gitu ya Bah ya. Masih ada 2 pertemuan lagi Akang Teteh. Ini sebenarnya mah temanya teh insya Allah ya. Insya Allah masih ada 2 pertemuan lagi. Nanti kita informasikan di Instagram Tetangga Sesurga. Jadi jangan lupa silahkan follow Tetangga Sesurga untuk mendapatkan info bermanfaat lainnya. Begitu Bapak Ibu semua. Ini kalau disodorkan ke saya mah tema banyak pisan gening ya. Tapi ngebahas tentang pemaknaan saja luar biasa, nggak cukup waktu Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, keistiqomahan untuk bisa hadir setiap rutin nanti setiap Ahad ya, setiap Ahad ayah bunda sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa memberikan ibadah terbaik di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya mewakili teman-teman Tetangga Sesurga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Akang Teteh sekalian. Sekarang kita akan bersiap untuk buka bersama ya, Akang Teteh sekalian. Jadi nanti Akang-akang dan Teteh-teteh bisa untuk Akang-akang di sebelah kanan saya. Atau di sebelah kiri Akang-akang, nanti berkumpul, berhadapan kanan kiri. Nanti kalau misalkan nggak muat bisa ke pinggir lagi geser. Lalu untuk yang ahwat bisa di belakang gitu. Sama juga berhadapan.
Lalu juga nanti untuk nanti saat kita maghrib, nanti kita akan makanan pembuka dulu ya. Lalu habis itu Ada makanan berat. nah betul, habis sholat kita maghrib kita akan ada makanan beratnya. Oke, kita tutup dulu terlebih dahulu kajian ini dengan sama-sama